Teman-teman ya. Terima kasih ya. Waduh, aku ini nggak dimaksud C Silvi, gak ngomong aku di sini. Ya, DS31 ya. Tapi ke Silvi siapa ya ini ya? Iya kan itu Silvi siapa? Ini leader Ricky kok ngoyok aja ya. Ya. Ciamik tapi ya follow up itu ya. Wes. Patut ya sarklap terus ya. Tepuk tangan buat C Silvi ya. Hah? Iya, alasannya Ricky ya minta. Waduh, sih kita bakal bisa nolak ya. Oke, siapa sih Cek sing minta Ricky kok ya, gak Ricky aku lo sungkan nih follow up counter. Oh iya, wes gak bisa ngomong wes pokoknya ya. Tapi jujur ya teman-teman ya, tuh tapi kita nggak ngonyek ngoceh di depan ini ya, wes nah kamu nggak mungkin belajar teman ya. Terima kasih buat ko Ricky ya. Gue ini siap no ini materi ini seminggu loh teman-teman ya. Ini mau ngasih apa ini ngomong sama Pak Ricky ini ya. Oke, teman-teman, ini tak kasih dari jadi sebetulnya judul ini itu aku dapat kira-kira 7-8 tahun yang lalu, ya. Oh, naik ke atas panggung, ya. Ada yang online juga ya. Oh ya, apa kabar yang di Zoom, ya. Selamat menikmati ya, teman-teman belajar dulu ya. Oke. Jadi saya dapat dapat judul ini, teman-teman. Itu sebenarnya dari rekan sekantor, ya, dari rekan sekantor. Tak pikir-pikir, iya bener juga ya sebetulnya. Nah, cuman aku lupa sih isi ini. Tapi ya terus setelah tak cari ya toh, oh aku akhirnya nemu. Oh ya ini yang mau tak bagi ya. Tapi disclaimer dulu ya teman-teman ya, karena ini kan dalam banget materi ini. Jadi ini juga ada beberapa pengalaman dari hidup saya ya. Tapi apa yang tak sampai ini tuh yang paling benar adalah leadermu. Ya teman-teman ya, ambil yang positif, buang yang negatif. Ya, oke. Nah, teman-teman, setuju nggak sebetulnya kalau teman-teman join ini awalnya tertarik karena uang? Setuju ya? Oke, sama. Saya ini kepingin ini juga sama teman-teman ya, kepingin cari uang. Nah, ternyata uang itu nggak, pasti gini, awalnya tak pikir, oh kerja keras itu teman-teman, itu kita pasti bisa datengin uang banyak. Ternyata setelah tak jalanin ini, oh belum tentu ya ternyata ya. Ya kerja keras tok itu nggak cukup teman-teman. Ya, oke kita masuk ya teman-teman ya. Nah ini loh, meningkatkan kapasitas diri untuk mencapai potensi yang lebih besar, teman-teman ya. Potensi itu apa? Ya, apapun, salah satunya memang uang, ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini. Nah, ternyata teman-teman, dalam ngomong kapasitas, itu kita nggak hanya ngomong masalah uang, ya memang salah satunya itu uang. Tapi uang itu ada yang ngikutin sebetulnya. Ketika kamu hari ini apa namanya tempatnya kamu gedein, ini ya contoh ya. Nah ini. Nah, wadah yang lebih besar itu sebetulnya mencerminkan bukan hanya uang yang lebih tinggi, tapi rezeki yang lebih besar pasti, jabatan yang lebih tinggi, dan pengaruh yang lebih luas. Ya, pengaruh itu salah satu yang teman-teman harus belajar di bisnis ini, teman-teman. Pengaruh itu kan juga bisa juga dari kamu menginspirasi timmu, betul nggak? Nah, salah satunya mungkin teman-teman nanti suatu ketika juga belajar ngomong di depan ini kan. Ya, sama teman-teman ya, kira-kira ya 16 tahun yang lalu ya, saya juga duduk di sana kok dengerin. Sama, ya. Jelas ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman bicara masalah uang, oke, saya ini kepingin punya income lebih gede. Saya kepingin punya income lebih gede. Pertanyaannya, apakah saya punya kapasitas ke sana? Ya, gampangannya begini. Kalau aku dulu, ya toh, kalau aku kan dulu terinspirasi sama Ko David, ya. Nah, aku ini kepingin kayak Ko David. Nah, kamu di sini, kamu terinspirasi sama Ricky misalnya. Oke, aku ini kepingin kayak Ko Ricky. Pertanyaan nih, apa yang dilakukan Ricky ya? Nah, itu dulu. Aku kepingin uangnya kayak Ricky. Satu. Dua, aku kepingin bisa jalan-jalan terus kayak Ricky. Kamu tinggal tanya, apa yang dilakukan Ricky? Healing toh ya. IG-nya healing toh. Tapi kan kamu nggak tahu deh Sabtu Minggu deh ikan pasing. Ayo. Sabtu Minggu aku jalan biar anakku, lu ketemu Ricky aku tak singi tanah izin dah itu. Aku kerja di keluarga aku deh kerja ya, teman-teman ya. Nah itu ya kita nanti menguak rahasia dalam ya. Kenapa kok bisa begitu ya teman-teman ya. Oke, tapi enggak apa-apa. Ya, nah, sebetulnya kapasitas itu apa sih teman-teman? Ya, itu sebetulnya kalau dilihat lebih dalam lagi, itu adalah kemampuan seseorang itu satu untuk berpikir secara lebih luas. Ya, nggak hanya uang tok ternyata teman, tapi berpikir secara luas itu juga.
itu jadi meningkatkan kapasitasmu. Ya. Yang kedua adalah punya tanggung jawab lebih besar. Wis jelas, kamu lek punya kantor kayak Ricky, wis pasti tanggung jawabmu lebih besar, wis pasti. Sing diurusi pasti banyak, betul nggak? AC mati ya telepon Ricky, Rik, AC-ku mati Rik. Nah, ya wis delokno iku tukang AC kan gitu, teman-teman. Ya, belum lagi dia ngisi kantor, belum lagi dia bikin training, betul nggak? Waktu prospeknya lebih sempit. Tapi kok bisa ya PCC terus, kan gitu kan? Betul nggak? Nah, cari tahu dalamnya, teman-teman. Ya, oke. Berikutnya, nah ini sih yang paling penting. Nah, bukan hanya ngomong tanggung jawab yang lebih besar, teman-teman. Tapi kamu juga punya tantangan dan tekanan yang lebih besar, wis pasti. Karena ngurusi tim lebih banyak, itu problemnya juga kompleks. Ya, bukan hanya kamu cuma ngomong gini, kok iki apa ya cara ben closing? Alah, smart closing itu malah sepele, teman-teman. Sing lebih pusing iku, kok iki lho kok gue geran kok ambek iki kok mati kon. Iki anak dhewe padha gegeran iki cakar-cakaran, betul enggak? Iki gak seneng mbek iku gak seneng mbek iki. Nah, terus ya apa kamu? Kecepit gak? Iki podo anake, betul enggak? Satu nih belas gak ono, pusing tuh. Ya apa iki cara nolongi iki tim iki? Belum produksi pribadiku loh, belum belum muncul, betul enggak? Ngerti teman-teman? Tekanan itu pasti akan lebih tinggi. Ya, bisa dipahami ya, teman-teman ya. Jadi uang tuh akan mengikuti itu, teman-teman. Pasti. Kamu nanti jadi AAB, pasti ya kok. Kamu akan ngomong di depan. Tak jamin 1000% pasti. Tinggal tunggu tanggal main nih. Kok tapi aku ngeredak ya belajar loh. Lain kamu nggak mau maju ke depan ya, kamu nggak mungkin bisa jadi AAB. Karena itu resiko pekerjaan, teman-teman. Kamu harus belajar menginspirasi timmu toh. Kan nggak bisa, aku tiap kali ada tim terus tak bawa ke Ricky kan nggak mungkin. Betul nggak? Kan nggak bisa. Ya, kan aku nggak bisa bawa Ricky terus. Dia juga punya hubungan sama directnya. Dia juga harus punya, dia juga berfungsi sebagai kepala keluarga. Dia juga harus berfungsi sebagai papa yang harus nemenin anaknya main. Dan mungkin teman-teman nanti begitu keluarga, kamu juga akan mengalami yang sama kok. Oh, bagi cara bagi anak, papa, mama, keluarga, sama kerja. Omset harus bagus kan gitu, teman-teman. Ngerti ya? Nah, itu jadi satu paket, teman-teman. Itu satu paket. Semakin tinggi jabatanmu, ya semakin kompleks masalahnya, ya semakin banyak duitnya. Itu wajar di mana-mana begitu. Dan kamu ketika kamu jadi leader, kamu siap jadi samsak, teman-teman. Nah, makanya ada acara-acara kayak gini, ini salah satunya adalah supaya kita ini bisa dengar dari orang lain. Sometimes apa yang dibikin keputusan nih Ricky, mungkin itu nggak nyaman buat kamu. Tapi coba berhenti dulu, kamu duduk, kamu tenang, renung no. Kenapa ya kok Ricky ngambil keputusan gini ya? Coba kamu bertanya, Lek kamu jadi Ricky, kenapa kok bisa begitu? Lek kamu nggak nemu jawaban nih, tanya dia. Ngerti ya, teman-teman ya? Oke, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi masalah itu ya. Kompleks banget teman ya kalau punya tim gede. Tapi tim gede, income gede kan? Ya, dan pasti mempengaruhi lebih banyak orang. Pasti. Ya, bukan dalam mempengaruhi negatif, enggak loh ya teman-teman ya. Ya, gitu ya. Oke, oke lanjut. Dan penghasilan lebih baik lagi, jelas. Ya, ingat pokoknya poin ini satu. Orang pertama, ya ketika kamu misalnya ada masalah nih ya sama leadermu misalnya. Coba kamu flashback ke belakang. Orang pertama yang mendukung kamu jalan bisnis ini siapa? Ya wis leadermu. Jadi dia ngomong itu pasti karena ada alasan nih. Pasti teman-teman. Tapi mungkin itu apa ya? Gak enak sih. Tapi sesuatu yang gak enak itu yang benar kadang. Makanya itu perlu direnungkan, gitu, perlu diresapi. Ya, nah itu sebenarnya topiknya slide terakhir ya, tapi tidak apa-apa. Kita nanti lihat dalamnya ya. Oke. Nah ini. Mengapa kok mempersiapkan kapasitas itu perlu disiapin? Simpelnya gampang nih begini.
Kenapa? Kok kamu harus mempersiapkan supaya kamu bisa punya 5 AB direct? Apa yang harus siapkan ketika kamu ingin punya 5 AB direct? Apa yang harus siapin? Kan gampangannya begitu. Wis jelas kan 5 AB direct itu ya incoming ngikutin kok. Secara hitungan matematikanya ada. Dan itu benar. Contoh kayak kemarin ya, Ko Ivan punya omset direct tim piro, Bud? Oh ya kira digabung-gabung itu ya sekitar 70 miliar lah. Ya wes 70 miliar kali 10%. Wis iku komisi ini Ko Ivan. 7 miliar. Tanpa tanpa harus satu motivasi Ricky. Erik, semangat Erik, PCC Erik. Nah perlu bro. Kan coba kamu bayangin, no. Aku punya 10 kayak Ricky gimana? Enak ya? Kepingin nggak punya kayak 10 Ricky? Pingin toh? Loh, tapi pingin dulu bener. Kamu nggak pingin, itu sing masalah berarti. Kamu nggak bisa hitungan matematika di Indonesia teman-teman berarti. Nah pertanyaannya untuk bisa dapat 10 Ricky ini loh. Apa kapasitas yang kamu bisa kembangkan? Ya, gitu ya teman-teman ya. Nah ini, tuh tantangan lebih besar ya. Target lebih besar. Memang peluang lebih besar, iya, tapi konflik juga lebih besar. Ya, gitu ya teman-teman ya. Dan tanggung jawab pasti semakin luas, wis pasti. Dia tanggung jawab buat apa? Satu, kamu kan nggak pernah dong mikirin, oh aku harus nemenin Pak Didi, Pak Didi tak sempet-sempetin datang. Memang nganggur tak nemenin Pak Didi betul nggak? Tapi kan itu salah satu, loh iya betul nggak? Karena terpaksa harus datang dong, betul nggak? Hah? Rekaman iya udah apa-apa, memang begitu kok. Kan terpaksa harus datang, dia harus beli tiket. Aku pulang Pak Didi teko iki, gak iso iki. Lapo, ya kamu supaya punya hubungan baik sama manajemen. Kelihatannya bagimu enggak penting, tapi berarti kamu belum bisa posisi kayak Ricky. Kamu belum bisa melihat apa yang dilihat Ricky. Makanya kamu ngomong enggak penting. Ngerti ya? Karena kamu belum melihat apa yang dilihat Ricky. Jadi sometimes kamu enggak ngerti, daripada kamu ngoceh ngerasani misalnya ya, kamu mending tanya sama dia. Kok, apa sih kok buela ini teko sih? Nah nanti dia jelasin, oh gitu ya kok ya. Masuk satu, jebret. Ngerti teman-teman? Ya kan gak ono kang ngangguran timbang dhek barengi Pak Didi lah iso milih lho ya. Mending dhek prospek. Nek model iki. Loh iya, lek aku mending mainan mbek anakku jujur ae. Ya, jujur itu. Ya, ngerti ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah ini, jika kapasitas nggak bertambah, ya kamu pasti nggak bertumbuh, wis pasti wis. Dan lek nyomot dari cuplikan Riki kemarin, ya di slide DE, ya lek di pertumbuh itu wis pasti kamu nggak nyaman, wis pasti wis. Mau pikir ngoceh di depan ini nyaman, nggak bisa tidur bro. Serius sih. Kan apa ya sih mau tak kasih no ke teman-teman ya, biar maksudnya yuk ini berdampak banget. Oh, ternyata nanti materi ini juga mau tak kasih no sama timku loh. Iya ya, ternyata perlu loh area-area ini di refresh meneh yo, masalah hal basic. Sometimes itu terlupakan. Bahkan aku lihat acara kayak kemarin ya, kemarin itu kan ada acara EDP itu kan ada acara yang undang Dokter Linda kan. Dari sesi Dokter Linda sekilas itu aja, iya sebetulnya ya wis iku tok kok sebetulnya. Cuman problemnya cuman satu kok. Di jadwal kerjamu itu loh, isinya apa? Itu tok. Ya, nah terus caranya bagaimana? Nah itu yang harus dipikirin ya. Nah ini, level baru itu membutuhkan kapasitas baru teman-teman. Jadi kamu tanya misalnya, kok ya apa cara nih isa prospek orang kaya? Lah pertanyaanmu kapasitasmu bisa sampai ke sana nggak? Nah, aku rakyat jelata ya, dulu kan nggak punya channel orang soge ya, Silvi beda ya. Di owner ya, aku kan siapa? Oh Ricky dulu ya sepeda motoran, aku juga sepeda motoran, sama teman-teman. Tapi untuk bisa naik ini kan bertahap toh. Makanya level closing itu teman-teman, kadang tuh cuman pertama 300.000, 500.000, nanti 1 juta, naik terus betul nggak? Ya wis itu. Tapi nanti ada satu hal penting yang membuat kamu ini bisa ditrust kok. Ya, nanti tak kasih tahu dalamnya. Belakang ya, di belakang ya teman-teman ya. Tapi Anda harus memahami ini dulu.
bahwa di setiap level baru membutuhkan kapasitas yang berbeda. Gampangannya kan begini, kamu deketi orang kaya, tanya nih, apakah kamu setara sama dia? Misal, ya toh, ya maksudnya penampilan lah ya, barang sing dibawa, kan gitu kan, betul nggak? Terus kamu berani nggak invest? Ya kan? Kan butuh modal teman-teman. Nah, aku sepeda motoran, mau makan kafe, saya abot. Ya kan, ya nggak sampai ke sana lah. Tapi teman-teman, tak kasih tahu ya, nggak semua orang kaya tuh kayak gitu, enggak. Kan kecuali kamu masuk circle DDE. Iya kan, betul nggak? Enggak juga, enggak semuanya itu begitu kok. Enggak usah khawatir gitu loh. Ya cara paling cepat itu ya canvassing-an sebetulnya. Sebetulnya untuk menaikkan kamu level level kamu market itu naik itu ya memang mau nggak mau canvassing. Secara circle-mu bukan orang-orang kaya. Nggak ada cara lain sih. Ya kamu masuk komunitas, berarti kamu masuk komunitas berarti apa? Ya kamu harus modal. Ya toh, betul nggak? Kan nggak mungkin nggak pakai modal. Orang mancing ikan naik harus pakai umpan. Ya toh. Ya toh, lupa aku kepingin nangkap ikan tuna 100 kilo. Lah, umpanmu berapa? Berapa? Cacing, ya dapat tuna 6 on. Iya toh. Betul nggak? Lalu tuna 6 on. Iya toh. Makanya misalnya umpanmu 6 on, ya nggak mungkin toh. Iwaknya pasti lebih gede toh sing makan, betul nggak? Ya wis itu sama. Iya toh. Betul nggak? Ya, tapi kamu nggak usah pusing. Misalnya contoh nih ada teman-teman leader kan ya, wis closing aneh maut-maut ya, toh. Betul nggak? Teman-teman, wis ta, kamu nggak usah pusing dengan kamu terinspirasi sama temanmu, bener. Tapi kamu harus bisa manfaatkan. Aku punya resource apa ya, sehingga bisa tak manfaatin ya. Gimana? Kamu bergerak dari resource-mu dulu. Sumber daya yang kamu ada itu apa di sini? Gak usah worry dengan orang punya pencapaian itu. Tapi kamu boleh toh tanya, Cece, kamu kok bisa kayak gitu? Oh iya, aku soalnya dulu kanvasingan. Ya wes kamu tiru cara. Kan ini nyontoh bisnis ini, teman-teman. Ya kan? Betul nggak? Ya, gitu ya. Oke, nih, tak kasih tahu dulu sinyal-sinyalnya, teman-teman ya. Tanda-tanda kapasitasnya perlu ditingkatkan ya. Satu, kamu tuh mudah stres saat pekerjaan nambah ya tuh. Klaimnya tambah wake, betul nggak? Duh teman-teman, kamu klaimnya tambah wake, bersyukur loh. Berarti mari ini referensi tambah banyak, betul nggak? Iya toh, betul nggak? Loh sering kali kalau kamu ketemu di lapangan, kamu tuh ketemu nasabah yang bermasalah, yang kecewa. Tapi ketika kamu bisa menyelesaikan, kamu bisa kasih solusi, closing nggak? Ya wes iku. Nah, lek agent baru kan, yo apa cek wongi minder kena unit link misalnya. Dia kecewa sama unit link toh. Nah, kamu kan kamu nggak punya kapasitas untuk jelas no itu. Terus gimana cara kasih solusi deh? Ya kan, itu nggak? Ya memang mau nggak mau teman-teman. Ya mau nggak mau. Ketika kamu jalan di bisnis asuransi ini, ya tuntutan pertama ya kamu harus mau belajar. Sesimpel itu. Makanya begitu aku ngajak teman-teman itu sebetulnya, beberapa aku sih ngajak muda-muda itu ya teman-teman. Sebetulnya nggak usah ditawari masalah uang sih. Kamu sadar nggak? Mau bisnis apapun ya teman-teman. Mau bisnis apapun. Semua bisnis itu berhubungan dengan jualan nggak? Iya pasti. Pertanyaannya satu, lu di sekolah diajari jualan nggak? Nggak ada. Di tempat gue ada bro, diajari bro. Ya toh. Gimana cara jualan? Oh ternyata tuh jualan itu ada ya step ya ternyata ya. Jualan tuh ada step. Jadi lu mau jualan jasa, lu mau jualan barang, selama kamu ngikutin siklusnya, pasti bisa jualan. Makanya aku bilang, lu join di Prudential, anggap nih sekolah bisnis. Real, bisnis real. Aku punya agent itu si Billy. Billy itu kan anak nasabahku, teman-teman. Dia itu Petra. Finance Petra. Pas join, dia tuh cuma diribut, iki ajarono iki anakku. Di Prudential, soro loh, Ci. Iya, gak apa-apa. Dek ndi kerjaan gak ada sing soro. Oh iya bener. Ya wes belajar oh, belajar lah ya. Terus begitu dia belajar gini, awalnya kan ya rasa-rasa namanya juga Gensi yo. Lu kok dia kaget kan tak keluar sih namanya dia Maslow itu. Lu kok Maslow ini ternyata ada kok nek mata itu. Terus aku kok di semester terakhir tuh semester 8 kalau nggak salah. Itu dia tuh belajar tentang RFP dan CFP. Itu salah satu
materi yang dia harus ambil, teman-teman. Ya ampun kok, aku baru tahu ternyata gunai Maslow itu apa. Kan mending kan sekolah ning nggonku toh, belajar oleh duit. Kamu nih Petra belajar metu duit itu. Lu belajar keluar duit loh. Lu di sini belajar dapat duit. Coba kamu mindsetnya diganti teman-teman. Aku di sini nih ya belajar, aku lagi ngembang no kapasitasku sih. Papa aku bisnis bangkrut ya karena dia itu takut dijual penjualan. Takut ketemu orang teman-teman. Bayang no, duit pabrik, roti, takut ketemu orang. Jadi cuma di pasaran orang. Padahal kunci di bisnis manapun, owner itu pegangnya di penjualan. Ya jelas saya bangkrut buat roti papaku. Orang dia takut ketemu sama orang. Itu juga yang membuat aku sadar setelah lulus dari kuliah, teman-teman. Lulus dari kuliah ya. Jadi semester 7, aku ingat bener ya, waktu di jembatan, wis mau lulus nih, semester 7. Ditanyain, Bud, kamu nanti mau kerja apa? Mari lulus. Waduh bro, yang penting kak dodol. Sing penting gak jualan. Sing penting gak marketing. Loh, hasilnya apa sih? Iya, apa? Oh ya, aku kok gitu ya. Ya satu, teman-teman. Satu, mungkin satu aku gak punya pengalaman sana. Dua, aku ini introvert hasilnya, teman-teman. Gak percaya toh? Gak percaya? Dulu lah ya, makanya dulu toh. Gak percaya. Terus minderan, teman-teman, ya toh? Ya, rata-rata beberapa leaderku juga tak tanya tuh, aku si introvert kok. Si Joyce itu introvert ternyata. Tapi karena BU, mengubah segalanya. Karena kepingin merubah nasib gitu. Dan menyadari bahwa oh ternyata duitnya lebih banyak di luar daripada aku di back office. Ya tinggal lu pingin tau, pingin apa? Lu mau pingin kaya nggak? Ya, yuk berubah. Berubah teman-teman. Belajar loh. Gimana caranya jadi orang gak kenal jadi kenal? Dari kenal jadi sahabat, jadi nasabah existing. Dan bagaimana caranya jadi nasabah yang jadi referensimu, mereferensikan kamu maksudnya. Iya toh. Kan whole package ini teman. Paket secara keseluruhan. Ya dulu waktu pertama kali saya Jen, sebetulnya enak juga ya jadi agent ini ya. Kok bisa? Iya yo, asini masih terus mari closing kan aku dapat 2 tahun. Mari ngono ngilang kan ya gak apa-apa. Nah ini kan, mulai kan, kadang kan. Sebetulnya lo ya, ada nggak terbesit pikiran gitu kok? Ada lah pastilah. Tapi ternyata setelah semakin mendalami bisnis ini teman-teman, yang bikin bisnismu besar itu bukan karena orang beli baru, tapi orang yang repeat order toh. Dan dia mereferensikan. Kan itu poinnya. Nanti lama-lama kamu ketemu sama orang kaya kok. Pasti kok. Walaupun awalnya nasabahmu misalnya closingnya kayak gopek misalnya. Premi ngosir gitu. Tapi ya dari gopek itu bisa dapat banyak. Tinggal pertanyaannya sabar nggak? Makanya banyak nggak leader-leader ini? Ya toh begitu agent terminasi. Di-handle sama leader closingannya langsung 100 juta. Banyak? Bro Riki banyak Rik? Banyak pasti. Kok iso ya di tangan agent gopek, di tangan Riki cepet ya. Ya karena iki problemnya, kapasitas sih beda. Jadi ketika kamu hari ini memperbesar kapasitasmu, itu duitnya pasti datang sendiri kok teman-teman. Gak usah khawatir. Ya, gitu ya. Nah ini, sulit menerima perubahan teman-teman. Jujur ya, namanya kamu tahu kan background guru les iki, aduh ya, lek gak dijak ngomong itu gak ngomong. Lek gak ditotok ini gak ngomong gitu. Goang sini kok gede gitu. Ini. Memang gak, aku jadi gini deh, awal-awal tuh makanya ya, kita nih dewek punya proses sendiri-sendiri ya teman-teman ya. Dalam menjalankan bisnis ini nih, kita nih punya proses bisnis, punya struggle sendiri-sendiri. Tapi sebetulnya kalau kamu hari ini sering konsultasi ya sama leadermu, itu terselesaikan semua kok. Ya, termasuk salah satu misalnya contoh gini, boleh nggak kok tanya, kok aku kok kroso angel ya kok ya. Aku iki ya memang oleh omset sih 40 juta. Jadi dulu itu aku wis closing itu ada 40 juta. Tapi ketika aku mau ngajak ngomong orang itu nggak nyaman teman, serius nggak nyaman. Aneh gitu loh rasanya, betul nggak? Bayang no, sing asli nih murid guru itu gak tau ngomong orang tua nih moro-moro, kok mau ketemu sama mamamu, lah apa kok, lo iya toh?
Kan nggak nyaman loh teman-teman. Boleh nggak? Boleh kamu tanya, kamu curhat sama leadermu. Kamu mending cari obat. Der, apa oh ya der ya, pada saat aku hari ini prospek pertama kali, aku kok kerasa nggak nyaman ya. Nggak nyaman nih kenapa? Iya dong, kerasa mana cak. Aku biar dijak ngomong orang, sekarang harus aku harus ngajak dulu ngomong orang gitu loh. Ngajak omong dulu toh, betul nggak? Kan nggak nyaman. Ya iku, jenenge perubahan ya iku nggak nyaman. Dia ono perubahan nyaman cak. Lek perubahan nyaman ya jadi AB. Lek jadi orang bisnis itu nyaman, orang bisnis itu nggak tidak lebih dari 3%. Lek orang bisnis itu nyaman, tak ulang ya. Lek orang menjalankan bisnis itu nyaman, tidak ada survei membuktikan bahwa pebisnis itu tidak lebih dari 3%. Ya, gitu ya, teman-teman ya. Padahal setiap kali orang menjalankan bisnis, perubahan itu pasti loh, teman-teman. Satu, perubahan pajak. Ribut nggak barusan pajak? Ribut. Lu pusing nggak ngurusi pajak? Ya aku kepotong sih kok, tapi kan lu nggak pusing. Moro-moro, cangkrek deh, gue kepotong kakek. Misalnya lo ya teman-teman ya. Tapi kan ada yang ngitungin pajakmu. Itu enggak? Orang bisnis sekarang pusing teman-teman. Ya kena kortek. Dulu bisa nyelip-nyelip duit. Sekarang, lu mau taruh duit di mana sebelum miliar di bawah bantal? Kan enggak mungkin teman-teman ya. Oh, semua rekening dimintai semua. Aku sampai kemarin buat rekening pendapatan anakku sekolah gitu loh. Loh, itu harus lapor pajak. Iya pak. Lu isinya 250.000. Lu harus pak. Oh gitu. Loh, apa oleh enggak tak laporkan misalnya? Oh ya, selamat datang kok. Ya kenal kok, Ricky kok. Nah, ya. Lu kenapa? Kok nggak ini? Kok apa? Kenapa kok harus lapor? Dia bilang. Iya soalnya lah itu sampai ketemuan, Pak. Itu dianggap pendapatanmu. Asem mikir gue. Ya tapi ya apa? Ya kita harus ngikutin perubahan ini terus, teman-teman. Pajak itu. Mau nggak mau. Ya, gitu ya, teman-teman ya. So ya, kamu mau nggak mau kita harus ngikutin terus dan ini pajak ini denger-denger teman-teman. Itu tambah suwe tambah ketat. Jadi mau nggak mau ya orang bisnis ya harus ngikutin ini toh. Sama kan dengan regulasi kita di Prudential, sama. Mungkin dengan banyaknya komplain, kita diminta untuk apa? Lebih profesional loh dalam kerja, betul nggak? Kamu dituntut untuk bisa menguasai, supaya kamu nggak miselling lagi. Kenapa teman-teman perusahaan asuransi itu ya dibela-bela nih sama pemerintah? Kamu harus tahu dulu. Karena jadi gini loh, perusahaan asuransi itu sebetulnya salah satu lembaga yang bantuin mensejahterakan rakyat sebetulnya. Kalau bayangin ya, kalau tidak ada asuransi di Indonesia, itu yang namanya BPJS klaimnya lebih gila itu klaimnya, betul nggak? Otomatis itu secara dia tuh ngurangi bebannya pemerintah sebetulnya. Dan harapannya, gitu, kalau di negara maju, orang yang punya pendidikan tinggi itu beli polis sendiri. Ya, di Jepang itu bahkan ada apa? Kalau di Jepang kan gini, oh asuransi kesehatan udah dihandle sama pemerintah, betul nggak? Jadi orang tuh tinggal beli yang lain. Bahkan ada beberapa asuransi pranikah kan. Dari orang mau nikah itu harus beli asuransi gitu loh. Karena begitu nikah kan wedding biasanya hamil gitu. Nah salah satu harus keluar tuh, betul nggak? Nah pembantu di sana tuh mahal teman-teman. Ya, jadi otomatis ketika misalnya istri yang harus jaga di rumah, otomatis karena sampai terjadi divorce, kan rugi tuh sing cewek, betul nggak? Nah itu dapat santunan penggantian. Tuh, nggak pernah kebayangkan? Jadi bisnis asuransi itu teman-teman sebetulnya produk yang gampang dibayangkan. Diciptakan, jadi barangnya. Tinggal dihitung aktuaria toh. Angkanya masuk, jadi. Ya, jadi ojo sekali-sekali pindah gara-gara produk loh ya teman-teman ya. Konyol kan, betul nggak? Orang produknya bisa dibikin, ya, gitu ya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Nih, cepat nyerah, yo ketemu masalah, aduh. Tapi enggak apa-apa teman-teman ya. Di bisnis ini wajar kok. Kalau aku bukan orang sing bener-bener pebisnis ya. Orang lagi down lagi itu manusiawi menurutku. Tapi kan ingat loh, kamu ini punya leader sing bisa kamu jak omong tuh. Gitu. Kan kamu lagi curhat boleh tuh ke atas. Betul nggak?
Ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, tuh nggak mau belajar hal baru. Contoh, kok aku bosen kok, aku datang ke acara BOB, jujur teman-teman, like, boleh ngomong ya, Ricky kok lebih bosen. Oh, mau Ricky, kok Ivan lebih bosen teman-teman. Berapa puluh tahun nih ngatain ATM ini. Tapi ketika kamu jadi leader, kamu bisa kasih contoh loh. Ya, aku tahu aku bosen. Dan aku tahu mari ini pembicaranya pasti ngomongnya gimana ini. Pasti. Tapi kan aku harus kasih contoh bahwa ini hadir. Aku datang nih bukan untuk aku, tapi untuk timku toh. Ya toh. Kamu kasih contoh bagi timmu, betul nggak? Dan tak kasih tahu teman-teman, sejelek-jeleknya pembicara, itu ada hal yang bagus yang kamu bisa comot. Dan belum tentu juga kamu di depan juga isang inspirasi, betul nggak? Ya, jadi menurutku agent-agent yang bisa berprestasi, yang bisa bakal akan long lasting, ya memang dia harus dia mau akan terus upgrade terus. Karena ilmu finance ini like kita ngomong nggak ada mati nih, betul nggak? Ya, ilmu finance tuh nggak ada mati nih. Ya, gitu ya teman-teman ya. Nah ini, ya. Nah teman-teman, kamu perlu kenali dulu sebelum melangkah lebih jauh. Kamu perlu kenali dulu apa sih hambatan untuk memperbesar kapasitasmu itu, teman. Ya. Nah, ya ini kan ya, pasti takut gagal lah. Mungkin kondisimu ini nyaman sekarang dengan kondisimu sekarang. Makanya beberapa leader tuh kan kena jebak ini kan. Ya, di Prudential kok akeh jebakannya sebenarnya teman-teman ya. Jebakannya itu bukan dari Prudential maksudnya, tapi dari ketika kamu banyak uang, misalnya dari kita nggak punya uang, terus tiba-tiba banyak uang itu. Nah, hati-hati itu. Ketika kamu salah melangkah, nggak kena jebak kamu. Nggak, boleh nggak aku tanya, kok aku nih, misalnya kamu mau bikin suatu keputusan ya, jangka panjang. Kamu boleh nggak minta pertimbangan? Kok boleh nggak aku minta pertimbanganmu? Like kamu jadi aku nih harus ngambil nggak ya? Kira-kira kayak gini kok, hitungannya. Boleh loh. Kan minta pertimbangan. Jadi maksudnya gini loh, like kamu ada point of view yang berbeda, mungkin ada point of view yang nggak pas. Kamu bisa minta saran dari teman yang kamu percaya, tentu saja wis pasti leadermu toh. Iya toh, betul nggak? Ya, Eki malas belajar. Ya, tapi wajar kok teman-teman, manusiawi kok. Kadang kita juga kesambet juga, malas belajar itu wajar gitu loh. Ya, tapi biasanya kan kita lebih cepat sadar toh. Oh iya ya, gak bisa lah kayak gini terus. Ini ono sesuatu sing salah ini. Aku mesti harus ngobrol ya kayak gitu. Ya, iya loh. Nah, ini mental korban. Ya, teman-teman tak kasih tahu ya. Ini yang paling fatal, teman-teman ya. Jadi ada saya di beberapa di timku itu ya ada yang kayak gini ini ada, teman-teman. Ya, dia merasa kayak jadi korban gitu. Lah, apa sih kok jadi korban? Play victim lah, gampangannya gitu loh. Ya, teman-teman, ya, kamu tak kasih tahu ya. Ini memang perlu itu sebenarnya tergantung cara berpikirmu ya. Kan kamu yang merasa, betul nggak? Kamu yang merasa loh. Orang lain tuh nggak merasa. Kamu yang merasa. Ya, seringkali kita nih mengasumsikan kan. Daripada kamu mengasumsikan, mending kamu tanya, kamu ini apa ya kok gitu gitu loh, langsung tembak beres tau enteng tau pikirannya, betul nggak? Ya, dan seringkali teman-teman, nah ini pasti ya kurang di. Nah seringkali konflik itu terjadi karena ini kan, ini loh, kamu lihat sito 6 di sisi sito 9, nggak gatuk ini. Tuh ya, contoh misalnya, mungkin Ricky ngomong gini, bro, sorry ya, aku mau tanya nih, aku lihat prosesmu kok kurang api. Memang kamu ini ada masalah tak? Oh iya kok aku lagi ini nih bojoku minta dibarengi gini-gini. Oh kenapa emang? Iya kok DE lagi ada masalah gini-gini. Oke. Terus pertanyaannya ya apa income-mu? Kamu juga harus seimbang toh antara kamu ini dapat income dan kamu juga keluarga, betul nggak? Kan nggak bisa keluarga tok terus ya, nggak bisa. Sedangkan argo ini jalan terus. Karena sumber konflik keluarga itu kan masalah uang, teman-teman. Nah, ada kan ketika mungkin Ricky tanya gitu, nah, lek kamu nggak siap, tersinggung jadi nih. Padahal DE baik loh ngingetin kamu. Padahal dia baik loh ngingetin kamu, betul nggak? Lo siapa sih mau ngingetin kamu? Ayo, lo bener wis pasti. Wong bapak segala anak, anaknya gay, pasti pasti wis.
Tapi sometimes ketika kita di sana, terus Riki ngomong nih, apa ya, kok Riki harusnya ya, apa ya, kok Riki kok tanya gitu ya? Lah, kamu nih orangnya bisa menerima feedback loh teman-teman. Ya makanya kamu perlu 3 macam teman nanti, tak kasih tahu ya. Kamu di circle-mu, untuk kamu bisa sukses, kamu perlu 3 macam circle ini, teman ini. Wajib ada di hidup. Ya, di belakang. Ya, tapi hati-hati teman-teman. Ini memang bagiannya leader. Yang apa caranya ngomong iki bendanya nggak tersinggung. Ya, ini juga yang terjadi sama nasabahmu. Bagi nasabahmu, aku bisa bayar dewe kok. Loh, tapi kenapa kok harus beli asuransi? Kamu harus bisa masuk ke pikiran nasabahmu. Kamu bisa kasih solusi dan akhirnya closing. Sama kan? Bangun tim juga sama. Tapi ingat loh, kan leader itu hanya men-trigger. Kan yang bisa nyelamat itu kamu disik. Mau nggak kamu menerima dulu? Maksudnya menerima apa? Iya ya, aku diinget aku Riki. Makasih ya aku. Siapa sih mau nginget tau kamu? Lek nggak orang tua kamu dewe teman-teman. Kelihatannya sih ngomongin deh, ngomong masa aku septok aja aku Riki. Pasti gitu kan? Lek lagi gak pas nih hati ini, betul nggak? Tapi coba kamu dodo merenung di sini sebelum nyeprot iki kan gitu kan, betul nggak? Loh iya toh, wes pasti toh. Masih ya, iya, aku ngerti bro. Ini connect kok bro, kon aku connect bro. Terus aku ngomong, loh pasti, pasti teman-teman. Lo pasti. Loh tak kasih tahu ya, lek aku boleh ngomong jawabannya Ricky. Hei bro, tak kasih tahu ya, aku ini dodolan tok hidup bro di bisnis ini. Gak perlu kamu. Tapi masalah nih bojomu gak hidup lek kau gak kerja. Gitu ya, kok Ricky ya. Oh iya, ya. Oh iya. Ngerti ya? Tapi oh iya, ya lapar loh Rika, Rika. Tapi teman-teman, ya makanya ketika leadermu ngomong gini teman-teman, kamu yang, kamu mau bertumbuh, kamu mau berbesar kapasitasmu, coba senandi sih. Koko, apa kok kamu kok ngomong kayak gitu kok? Mungkin ada hal sing aku nggak bisa lihat, tapi kamu bisa lihat. Ya toh? Iya kan? Kan kadang leader tuh bingung ya. Iki KP tak takoni kok iki lagi geger mbek bojone, kok ngamuk. Mogok gondok tambahan gak tekon nang kantor iki tambahan. Repot teman-teman. Tapi lek kamu nggak ngomong, kamu yang salah juga. Harus ngomong teman-teman. Memang nggak nyaman. Kan jadi ini tahu nih setelah dia kedodoran toh, bayar cicilan nggak iso, opo sembarang nggak iso. Lah itu baru tahu kamu sadar, iya bener ya omongannya Ko Ricky Mien. Kamu udah kecokot dulu sama cicilanmu. Betul nggak teman-teman? Nah itu adalah salah satu cara untuk membesar kapasitasmu toh, betul nggak? Nah, terus teman-teman hati-hati dengan yang terakhir ini teman. Ya, aku nih juga bukan orang sing maksudnya gini loh. Aku juga setiap hari juga belajar ya teman-teman ya. Oh ya ternyata kadang guyonan, misalnya bully ya konco, itu juga jadi masalah. Atau kadang kita nu self talk teman-teman. Iya yo, kira lihat Riki, ciamik cak Riki. Iyo, Riki iso, tapi aku gak iso ya Riki. Hati-hati yo, hati-hati loh yo, hati-hati. Ya, boleh diklik ini. Siapa sih operator? Belakang. Minta tolong diklik nih. Lihatan ini ya, teman-teman ya. Ben kamu mengerti, hati-hati dengan apa yang kamu ucapkan ya. Yuk, diputar. Karena ini, nih. Ya, nih, klik nih, naik ke self talk. Dr. Emoto Video ya. Hmm, dah. Daripada ngomong ini, iya ya, aku kok nggak pede ya. Nah, mending nyoba cara pede gitu ngomong ya. Oke, kita lihat ya, teman-teman.
For a month, he said thank you to one beaker. You're an idiot to the second. And the third one, he completely ignored. After 1 month, the rice that had been thanked began to ferment, giving off a strong, pleasant aroma. And the second beaker turned black. And the rice that was ignored began to rot. Ya. Jadi jangan sampai kamu wis gak dianggap ambek kurik. Nanti jadi nih sing paling hitam ya. Ngerti ya teman-teman ya. Jadi itu nanti di tes di mikroskop ya teman-teman ya. Ketika air itu dikasih kata-kata positif, itu kristal esnya itu bagus teman-teman. Tapi boleh kok ngilokno boleh. Soalnya kan kudu dicambuk. Mari gini ya, sabar. Sabar bro. Tak omongi kabeh bro. Ngerti ya, teman-teman ya. Jadi hati-hati dengan apa yang Anda ucapkan. Misalnya, oh aku kok nggak sepinter koyok Kuriki yo. Nah, mending daripada kamu mending balik toh. Gimana ya cara bisa jadi Kuriki? Kok arek-arek, kok ciciku kok pinter yo, bisa closing gede yo. Ya apa ya cara nih? Iya toh, betul nggak? Ya, gitu ya. Misalnya aku kok nggak boleh nggak misalnya, oh aku ngomong nih karena tuh kok nggak pede aku ya. Apa kok nggak pede lah? Kamu mending ngobrol aja sama Ricky. Apa sama leadermu langsung ya? Ini direct Ricky kan boleh. Lek kamu ada leader ya leadermu di ya toh, betul nggak? Ya, boleh nggak? Boleh ya. Nah ini. Nah sebetulnya cara membesar itu cuma dua teman-teman kunci. Resepnya itu cuma dua. Tapi begitu dibukai lagi dalamnya wakil. Ya, ya cuma dua ini, IQ dan EQ. Ya si maling angel kayak EQ teman-teman. EQ, emotional question ya. Nah leader itu akan belajar ini nanti tahapannya EQ ya. Oke kita bahas ya teman-teman ya. Nah, nah ini loh teman-teman. Cara membesar pertama adalah kamu secara berpikir. Lek kamu hari ini ketemu masalah, misalnya nasabahmu diinvestigasi, kok ya apa ya kok nasabahmu diinvestigasi ya? Nah kamu cari solusi ini, bukan terus ngomel, ngomel itu gak mari masalahnya. Ya gitu ya teman-teman ya. Oke kedua, nah ini kamu berani mimpi gede. Kok aku enggak punya mimpi. Jujur ya teman-teman, kamu tanya, kok dulu emang Jo ini punya mimpi? Enggak sih, dulu mek kepinginnya itu yang apa caranya ben cepet soge gitu toh. Gitu. Tapi punya mimpi enggak punya rumah ini? Enggak pernah. Tapi teman-teman, aneh di bisnis ini, ketika kamu nempel ya sama leadermu, nempel ya sama Ricky misalnya, nempel, atau sama Roy, atau sama Cek Silvi misalnya, kamu tuh akan melihat apa yang akan dilihat sama Cek Silvi. Jadi lek kamu tidak punya mimpi besar, terus kamu ngikut leadermu nempel kayak perangko nempel Nanti kan otomatis dia akan ngomong suatu ketika, apa yo arek-arek kok gini ya? Nah, dia kan kasih pikiran yang panjang teman. Ini loh kayak gini, harus itu kayak gini loh mikirin. Nah, itu resepnya teman-teman sebetulnya. Makanya kerjaanmu mek nempel asli ini. Bukan terus nempel gak prospek loh, enggak loh ya. Kadang kan sesi M3 gini atau saatnya uangnya ada loh. Lek keluar pulau kan kamu mau cari kemana coba? Mumpung ada tempelan deh itu. Iya toh, maksudnya dia kan cerita banyak hal. Ya, sama kayak aku dulu nempel sama aku David toh. Sama, nempel aja. Dengar DE cerita. Dulu zaman DE agent tuh gini-gini cerita. Terus apa sih dialami. Sometimes tuh kamu bisa nemukan kliknya di sana. Jadi aku mulai kepingin jadi kayak Ko David itu cuma simpel terakhir ya teman. Waktu bulan-bulan, jadi kita ini ada saking deketnya ya, kita itu sering, kok Desember mau kemana? Biasanya kan hilang terus Ko David tuh, betul nggak? Oh kayaknya belum ada rencana. Oh ya wes kok, kamu anu apa? Ayo kok kita ke Batu kok rame-rame biar arek. Iya wes. Begitu Hamin 2 minggu gitu, wongnya wes hilang.
Loh kok kata Mbak Dia kamu ini ya ke Shanghai ya? Iya, loh ya apa sih kok? Kamu lo janjian mbak aku kok ke ini, ke Batu. Oh, bobot. Oh, bobot cerina jalo is. Coba terpaksa tuku tiket kita dada. Aku lu entek 30 juta. Iya, betul Kak. Cuman aku dari sana itu bukan aku ngelihat kok David di nggak nempati janji nih, teman. Tapi aku melihat gini loh. Iya ya, wong iku lek duwe akeh yo. Iku gak ada mikir beli tiket. Beli aku lho beli no mamaku, beli no ponakanku kabeh. Ada kurang lebih 12 beli tiket. Iya ya. Orang lek punya duit itu enak ya ternyata ya. Itu gambarannya kamu cepin di sini. Jelek. Iya ya, orang lek punya uang banyak itu pilihannya lebih banyak. Lek orang enggak punya duit, enggak ada pilihan. Pilihan duit kembang. Oh, ngerti toh teman-teman. Ya, jadi kamu apa yang kamu bisa ambil dari hal percakapan simpel kadang kan? Tapi itu merubah cara berpikirmu loh teman-teman. Ya, enak ya. Kau udah kadang kan ini digosok ya milik itu. Maya ganti mobil welek gini-gini. Iya, ganti apa ya enak ya? Nah, anu ganti anu kok apa Range Rover kok jadi. Oh iya ta. Ayo coba cari yuk, cari. Enak ya lain duit. Ya toh. Tapi begitu dia sudah beli teman-teman ya toh. Berhasil loh leadernya gosok udah berhasil toh. Harus beli. But, iki aku gak pakai pakai naik. Tak pakai teman ke gereja. Satpam ini tahu loh, itu naik rover tuh mahal teman-teman ya. Dibuka no, disiap no tempat sih paling enak. Oh gini toh, rasanya naik mobil 1,5 miliar. Tapi udah enak tumpahan nih teman-teman. Enak ini Nova aja. 1,5 miliar tuh gak enak, suampit. Tapi yang ngono, satpam ini buka no di sini. Ayo Pak, silakan Pak. Ini gereja loh teman. Ya, oh gitu ya. Ternyata feel-nya memang bedanya di sana gitu. Tapi lek naik aneh, aduh gak enak. Terus aneh yo, ratingnya mesti salah ya toh. Soalnya ratingnya kiri ya. Kita biasa rating kanan nih ratingnya kiri terus. Ya, gitu ya. Ah, hal-hal sepele gitu loh. Kadang itu iya membuat kita nih iya ya orang lek punya duit itu, wih, enak ya ternyata ya. Itu loh teman-teman sing dicepin di pikiran kita itu. Ojo iri. Oh David iki paling gara-gara offsetku iki kon tuku mobilku. Wah, iki bahaya teman-teman ya. Wes gak usah mikir itu. Kita ini punya porsi dewi-dewi. Ya, gitu ya teman-teman ya. Nah ini keluar zona nyaman. Ya, ini biasa ya. Nah ini, kamu tanya kan sering kali, ya apa ya, Ben kita nih bisa jadi ya, kayak Koriki ya. Nah kamu tanya kan sama Koriki, ya apa ya prosesmu biar ya. Ya Riki ini ajaib teman-teman ya. Gak perlu dimosi apa-apa, dia jalan dewi, ya toh. Tapi aku gak kayak dia. Ya karena aku nggak tahu ya, mungkin background keluarga lah. Kita nih kan kenapa makanya di building team, develop team tuh kompleks teman-teman masalahnya. Karena kita nih punya background keluarga yang berbeda-beda. Tapi ada caranya yang bisa membuat itu jalan. Bisa. Nah apa? Ya kamu harus tanya dulu, kamu harus kenali dirimu. Kamu ini termotivasi karena apa? Nah, ini gambar itu. Nah ini. Kamu ini orang tuh jalan, itu karena dua hal. Satu, kamu termotivasi karena pain. Atau kamu termotivasi karena reward. Ya, dan tak lihat teman-teman ya, kebanyakan ya, 80% leader-leader ini, itu jalannya karena pain. Iya toh? Setelah kamu dikejar, ya toh, pain toh, bener nggak? Masuk iki pain, oh iya, aku pengen jadi, aku pengen punya uang banyak, mentas lah secara finansial, kan gitu kan? Akhirnya kan ketika kamu dapat reward, kamu berubah. Iya ya, kejar sana, tapi enak ya ternyata. Oleh jalan-jalannya, oleh duitnya kan gitu kan? Makanya akhirnya kamu termotivasi karena reward. Kalau dulu leader-leadernya perutnya sih lapar dulu manajer ya, manajernya perutnya sih lapar gitu. Kalau level Maslow itu sih basic need gitu, belum tercukupi maksudnya ya. Ya wis pasti karena pin toh teman-teman. Kamu jalan itu karena pin. Lah mbok pikir pengusaha itu enggak karena pin gitu ya. Pin ya kok ya. Orang pengusaha itu ya karena pin teman-teman. Ya aku tadi tanya sama salah satu leaderku ya. Tadi kan morning meeting. Tak tanya, John,
Coba kon takon kon lah dulu sales Will. Oke. Kon tanya mbek sing toko gue deh John. Ono gak? Ono. Oke. Tanya mbek koko nih. Kon kok bisa konsisten selama 30 tahun buka toko dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam terus tiap hari. Apa kok yang membuat kamu bisa rajin dan sekonsisten itu? Iya kok, mari tak tanyai. Cuman sitok kok gara-gara. Soalnya notane berjejer kok. Ngantri. Dan teman-teman, kemarin waktu sesinya CR nih, aku akhirnya mengerti kenapa kok pengusaha itu sampai kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi CR itu kan dulu pengusaha boneka, ya. Jadi dia tuh ngomong, aku ini ya, income lumayan sih 100 juta, tapi nggak tenang. Karena setiap kali aku buka mata, sing dalam otakku iki utangnya 1M apa 2M gitu. Ya jelas saya kamu konsisten. Lah wong kamu ini utangnya berjejer. Nah masalahnya, lek kita nggak ada utang, terus ngapain? Ayo, kamu bisa nganter anakmu, bisa masak dhisik, baru ketemu sama orang. Terus kamu nggak ketemu orang juga nggak ada sing ngamui. Itu kan yang bikin kita nih kadang jeliut, teman-teman. Iya kan? Betul nggak? Ya, gitu. Jadi kenali dulu cara nih. Nah, aku pertanyaan nih. Ya kalau level rekor Ricky ini asli nih kok, masih gak kerja setahun. Ini Ricky mah, dia kerja 5 tahun ya gak apa-apa paling. Ko David udah gak kerja 8 tahun. Gitu, gak tahu kantor belas. Ya, tapi maksudnya gini. eh kamu harus ini loh teman-teman. Apa? Terus apa? Kenapa kok dia harus bisa tetap jalan? Lah itu kamu perlu tanya. Apa Rick, kamu kok bisa ya dengan income sing segitu banyak? Kamu bisa loh tetap jalanin seperti kamu zaman ini jadi agent. Nah, dia kemarin jawab. Nah, aku dapat poin nih. Oh iya ya, Ricky itu punya settingan gini gini gini. Itu bro yang ditanya no waktu ATM itu. Waktu kayak gini-gini acara gini. Harusnya le orang dengan seperti Koriki zona nyaman wis pasti. Tapi dia enggak loh. Satu, dia punya tugas berat satu. Dia harus memotivasi kamu. Dia harus kasih contoh. Di bisnis ini teman-teman, like kamu mau supaya timu jalan, ya kamu sendiri juga harus punya produksi yang bagus. Itu rumusnya di mana-mana memang begitu. Ya, loh, berarti like aku jadi AB, berarti aku harus punya tim, direct tim yang lebih bagus dong dari leader di bawahku. Iya jelas pasti, apalagi kamu AB. AB punya AB itu, betul nggak? Ojo sampai kon omsetmu iki luwih cilik teko AB-mu, AB-mu. Biasanya itu pernah kejadian nggak? Pernah teman-teman ya. Contohnya aku dulu. Ya leaderku itu kan kamu tahu dewi itu gak bisa gak bisa naik mobil lah ya ini ya, naik mobil. Prospek iku kan pasti nggak naik bemo teman-teman ya, Cileni itu ya. Ya otomatis sih pastilah omset itu kalah. Nah teman-teman untung loh ya kita ini punya leader ya di Illinois. Hati-hati but. Seringkali yang membuat kita pertama kali gagal di bisnis ini adalah karena satu kamu lagi sombong. Wes kamu sombong, kamu ketutup kan telinga, betul nggak? Kamu nggak menerima lagi kan informasi yang bagus, betul nggak? Nggak ada lagi sing bisa ngingetin kamu. Makanya sebenarnya awal dari kehancuran sebuah tim itu ya kita nih sombong. Ya karena awal kesombongan itu kamu menutup semua informasi. Sama seperti Cina. Nah, kita biasanya ilustrasi ini kayak negara Cina, teman-teman ya. Kok bisa gue? Negara Cina 20 tahun yang lalu itu menutup diri, teman-teman. Jadi dulu peradaban kita yang paling kiami itu kan mari Mesir kan Cina loh. Cina itu sampai ada ilmu pengobatan. Zaman dulu bisa ada tabib. Makanya dia, karena dia merasa dia sampai punya jalur sutra, ya toh. Sutra, siapa yang bisa produksi kain terbagus? Yo Cina, teman-teman. Zaman dulu. Obat-obat itu udah ditemuin sama tabib-tabib itu. Makanya Cina akhirnya besar kepala. Dia sombong. Dia nggak mau menerima perubahan. Betul? Akhirnya tahun 1970 lah nggak salah. Itu ditutup ya. Dia nggak mau, dia terisolasi lah ini nih. Negara terisolasi. Dia nggak mau terima informasi apapun. Begitu tahun 1990 dia kaget toh. Begitu dibuka, lu Amerika wis sampai toto bulan. Amerika udah sampai bulan teman-teman. Dia enggak, dia belum bisa apa-apa. Ya, sejak saat itu dia mulai membuka diri. Dan sekarang
Apa yang nggak dibuat sama Cina? Wes. Jadi ingat ya, mungkin pakai clue bro, like ngomongin. Hati-hati ya, ojo kayak negara Cina. Ya, ngerti deh langsung. Oh iya, ya aku, ya aku, ya aku. Gitu ya, kok like David dulu gitu ngomongnya ya. Kamu tak ceritain versi Cina, betul nggak? Jadi ketika Cina udah mulai buka diri, dia langsung melaju cepat. Perubahan itu gila teman-teman, nggak bisa ke stop. Bahkan kemarin ya, CEO nih Honda itu datang ke Cina. Waduh, ini gimana bisa nyanyi BYD gitu. Ya, itu nggak bisa ditahan lagi. Apalagi ini wis kena minyak tambah terbang, wis tambah cepet. Mungkin Bro Liki udah inden. Ya toh, mulai mikir ya toh, mulai di stop-stop ya toh, antri ya toh, harus mulai mikir ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, cepet. Nah ini, teman-teman tahu ini apa? Ya, bukan dumbo loh ya teman-teman ya. Dumbo. Teman-teman tahu nggak gajah ini? Tahu nggak cara menjinakkan atau ngajari gajah? Tahu nggak cara nih? Supaya gajah itu kan gajah itu salah satu alat transportasi dulu, bukan? Iya, betul nggak? Salah alat transportasi dan dia juga bantu untuk konstruksi teman-teman. Zaman dulu gajah. Makanya like, kamu lihat film-film Mesir itu kan dia kayak alat angkut toh, kayak sapi gitu loh. Tapi gimana caranya supaya ngelatih gajah? Betul. Nah ini loh. Dalam beberapa bulan sampai beberapa tahun tuh kakinya diikat sama rantai, teman-teman. Dan iya yang terjadi adalah dia tuh kan setiap kali dia mau geser kakinya, sangkut toh. Oh enggak bisa sekali. Oh enggak bisa, angkat lagi enggak bisa 2 kali, 3 kali, sampai 100 kali, sampai 200 kali, sampai 300 kali. Iya, berarti kakiku diikat itu enggak bisa gerak. Akhirnya setelah itu karena rantai mahal sama orang Pawangi diganti tali. Bisa lepas nggak? Bisa harusnya. Tapi kenapa kok nggak bisa? Mindsetnya udah dikunci teman-teman. So, jangan biarkan mindsetmu ini dikunci. Makanya perlu kebesaran hati toh untuk kamu nerima feedback. Gak enak sih. Tapi like, kamu nggak pernah ada yang feedback, masalah teman-teman. Karena event kita nih di dunia ini ya, tunjuk no, bisnis apa yang nggak perlu coach. Event pebisnis, itu ada coachnya sendiri ya gue. Like, anu kan bayar kamu. Kan kayak itu itu bikin kayak coach sendiri kan. Ya, kamu mau jadi apa? Ahli di bidang apa? Bahkan ini apa? Pegolf sing paling ciamik itu siapa? Tiger Woods aja. Kamu searching di ChatGPT. Kemarin aku ngobrol sama aku Michael Wood, kamu lihat kan. Orang mau terbang itu nggak mungkin sendiri, Bud. Dia itu butuh coach. Even sejago Tiger Woods. Kamu browsing di ChatGPT. Siapa coachnya Tiger Woods? Cek kan. Dari tahun segini sampai sini dipakai ini, tahun sini pakai ini, tahun ini, dari pakai ini, tahun ini. Karena kamu perlu dikasih masukan. Mungkin ada point of view yang mungkin kamu nggak bisa lihat, tapi pelatihmu bisa lihat. Tapi like Tiger Woods ini, aku iki juara dunia, cak. Coach kowe kudu tentu juara dunia, betul nggak? Dan dia udah seperti negara Cina. Selesai nggak? Selesai, teman-teman. Jadi orang yang punya kapasitas besar itu juga berani menerima feedback. Ya memang aku tahu nggak enak sih. Tapi ya memang perubahan itu memang nggak enak. Ya, gitu ya teman-teman ya. Nah ini. Nah nih cara nih ya, ini kamu sering lah ya pakai ini ya, baca buku, ngikuti pelatihan, belajar dari mentor. Nah ini kan, belajar dari mentor. Jadi kamu nempel sama leadermu aja, jadi nempel loh teman-teman. Ya, kan ini salah satu cara kamu meningkatkan pengetahuan. Ya, dan gratis. Jadi like kamu misalnya, kok aku mau telepon kamu tapi sungkan kok, wah ya kamu rugi ya tuh, betul nggak? Ya tuh, oh, gratis kok. Ya tuh, justru harusnya kamu yang kok aku mau telepon kok, misalnya, oh sorry aku lagi ini ada nih, ya wes kok nanti tak telepon ya, like, kok bisa tak telepon ya. Di Uber teman-teman, ya, Uber leadermu ya.
Nih, kamu sering dengar podcast-podcast ya. Nah, nih salah satu nih ikut bisnis di hari ini. Tadi udah tak bahas. Ya, sejelek-jelek pembicara, pasti kamu dapat sesuatu. Ya, kamu bisa ambil. Kamu nih belajar juicy word, teman-teman. Sebetulnya di bisnis ini kamu belajar juicy word. Apa ya kata-kata sing bisa tak ambil ya? Misalnya kayak tadi, oh aku bisa jualan lo gini, apa Ci cara cerita ini? Oh aku cerita gini, gini, gini. Oh alah, terus ngomongnya apa Ci? Ngomongnya gini, gini, gini. Ya, kamu tiru plak. Ya, gitu ya. Nah ini, lo kok BOP gimana? Sama teman-teman. Nah aku melihat, karena kita ini sering karena rutinitas, kita ini lupa teman-teman, bahwa sebetulnya acara BOP itu juga kita ini wajib datang loh. Loh kok tapi aku nggak ngundang? Loh iya, masih kamu nggak ngundang kan kamu datang loh. Pertanyaannya sih toh, kamu pada saat kamu jadi di depan, apa yang kamu akan bicarakan? Kan ada kata-kata juicy word yang kamu bisa ambil. Misalnya, Koriki ini, MIB nih, BOP. Oh iya, apa ya? Ini loh kata-kata ini sing nggak bisa tak pakai ya. Nanti CCV sing BOP. Kan beda-beda tuh. Nah, kamu ambil kata-kata. Sambil sekalian kamu reminder, iya yo, bisnis ini tuh mulai dari sini loh. Dari BOP loh. Lek hari ini aku nggak ngundang. Kenapa ya aku kok nggak ngundang ya? Ah, nanti kamu akan berusaha cari tim. Ya, dan kamu tak kasih tahu teman, selevel koeditation, koeditation itu lebih gila lagi kan omsetnya, betul nggak? Dia tuh menggunakan pain untuk dia bertumbuh. Jadi setiap kali dia nggak bawa orang di BOP, dia bayar 350.000. Kan nggak perlu komitmen jangka panjang untuk bikin pain itu. Ya kecil-kecil aja. Misalnya iya ya, aku gak hari gak komitmen rek, aku gak ngundang rek. Kenapa ya? Saat sing lain buka cabang, aku kok nggak buka cabang ya? Ya wis aku bayar ya wis. Nah duit kemana kok? Ya terserah kamu kasih orang lain. Ya gak usah disuruh Mbak Riki ya toh. Lek Riki sing anu kan kerosanya kamu tertekan, betul nggak? Tapi lek kamu melakukan sendiri, kan karena kamu yang ingin. Ya, gitu ya teman-teman ya. Nah ini, mother of learning itu ya repetition teman-teman. Diulang, diulang terus. Bosan kok ya, kamu tanya lagi bagi orang yang punya toko, apa kok ditahan? Buka pagi jam 7, tutup sampai jam 9 malam. Dulu kerjaan kita kenapa? Kok datang ATM? Repetition toh. Apapun itu hasilnya. BOP juga sama. Ya repetition. Ya. Nah seringkali teman-teman, kapasitas itu juga berbicara masalah gini loh. Lek kamu hari ini kepingin AAB, misalnya agent. Kok ya apa caranya aku kepingin kepingin kok jadi AAB. Oke. Kamu sudah pertanyaan sih toh, kamu sudah melakukan bagian AAB nggak yang kamu udah kerjain? Contoh bagian A, B itu apa? Oh iya ya, biar aku lek produksi harus 300 juta. Ya wes kan lakukan bagianmu. Kamu ada tim nggak? Nggak ada. Ya wes, kamu harus rekrut. Loh, kok ya apa cara rekrut? Yo belajar, ya wes datang ke BOP makanya. Kamu lo ngulang 10 kali lo pasti jago kamu. Datang BOP, dengerin, ngulang kamu cerita dewek, dengerin lagi BOP, ngulang lagi cerita bagi orang, pasti jago kamu. Itu otomatis role play kok. Kan repetition. Ya caranya aku ngadain BOP dulu itu ya sama teman-teman. Begitu aku disuruh maju, iya ya, denger kok David kok enak ya cara ngomongin tekuk-tekuan itu enggak? Nah terus begitu aku maju, oh iya kok ada sing hilang ya kata-kata nih. Begitu aku lihat dia lagi, oh ini loh hilang. Langsung masuk, jelek. Yes, komplit. Itu teman-teman, gunanya kamu datang lagi BOP. Jadi bukan karena terus kamu nggak ngundang terus kamu nggak datang toh. Kan kamu belajar dari speaker ya. Nah, kayak kemarin acara CR nih kan, aku dapat sesuatu hal sing bisa tak pakai. Iya ya bener ya. Orang bisnis aku takutnya ini loh. Utang itu, balik moto utang deh Pak. Wajar deh lek kerja keras mati-matian. Kan gitu. Ya. Nah ini. Nah ini paling penting teman-teman ya. Yang ketiga adalah kamu bangun karakter. Ya, integritas, disiplin, tanggung jawab, kerendahan hati, tekun. Ya. Dan teman-teman tak kasih tahu, ini masalah kamu ngomong yang sebenarnya. Sometimes teman-teman, ketika kamu diminta saran sama nasabahmu, kesannya kayak ini posisi ini nggak nguntung no kamu sih. Tapi tak kasih tahu ya teman-teman, ngomong yang benar itu,
Kamu nih harus ngomong yang benar sama nasabahmu supaya dia itu ngambil keputusan benar. Lek kamu ngomongin misinformasi, dia pasti salah dong ngasih keputusan, betul nggak? So kamu sebagai konsultan, kamu harus ngomong yang benar. Event itu tidak menguntungkan produkmu. Kalau lebih apa iki ya betul ya? Iya hanya nego. Tapi kan ini ada plus ya, ada minus sih. Ini pikirin. Ngerti ya? Ketika kamu punya value itu, bahwa kamu nih dianggap ngomong itu benar, walaupun itu gak, kadang ya gak nyaman. Itu. Ya apa bener ya produknya gini. Nah orang tuh lebih nyaman dengan begitu. Teman. Ya, like zaman dulu kita cerita HS ya teman ya, asuransi kesehatan inner limit, yang sudah-sudah kan on bill semua. Dulu kan HS inner limit, yang asuransi udah on bill semua. Yolah, resiko HS inner limit. Sejak kapan Prudential produknya lebih bagus? Jarang menurutku. Soalnya apa? Ya karena kamu top of asuransi. Dia pasti yang lain bikin yang lebih loh, detail lebih. Nggak bisa jualan teman-teman. Orang secara brand image jelas beda. Ayo dari dulu Prudential terkenal lebih larang nggak? Ya yes, pasti. Oh, namanya orang brand ya tuh. Kayak kemarin ya, wayai, apa jungkok wayai corona. Kan itu kan barang Cina nggak bisa masuk ke sana. Duh LV lo made in China. Terus di kayak value larang. Terus kita ke sana beli harga mahal. Itu ngenes loh. Ternyata dibuka jangkrik LV ini. Harganya mek 3 juta ya toh. Dijual 50 juta. Kon. Emploan. Loh iya toh, orang bisnis kan mesti mikirnya apa caranya se-efisien mungkin toh. Wis pasti toh teman-teman. Mas Yosu LV itu dikirim ke Cungko, dikenain no, misalnya tarif misalnya ya 50% lebih mahal, ya tetap aja lebih murah. Iya kan? Namanya juga brand, namanya produk brand, itu ya pasti jadi acuan, wis pasti wis. Tapi kan kamu harus lihat apa lebih nih Prudential. Contoh, pernah nggak teman-teman dalam kasus kasus di lapangan ya, ada loh orang dulu beli unit link, orangnya mati teman-teman, polisi udah lab 2 tahun yang lalu, polis UPR, pernah nggak di lapangan ini? Polisi itu lab loh, dan mati ini sudah 2 tahun, labnya sudah 2 tahun, dan polis itu dibayar sama Prudential. Jadi banyak teman-teman di daerah terutama ya, agent ini sudah gak bertuan gitu, nasabah ini mati kalau nasi nyopeni gitu, terus ketemu nih agent gue datang, oh ini loh, John, parano John, itu loh, ono iki wis meninggal kayak John, coba John delon John kayak dia polisi gue mbien, John dia ngomong be aku, oh iya wis tak parani, begitu dicek meninggal itu ya seminggu sebelum polisnya lapse, bayang no, gara-gara cuti premi, dan kamu tahu diurus claiming, dibayar sama Prudential, diaksa, jangan harap. Loh, kok bisa ngomong gitu? Ya soalnya kita lakoni, dia punya beberapa asuransi, gak cair, Angsa. Karena dianggap polismu sudah gak aktif. Kalau Prudential menganggap waktu itu aktif, bayar. No, itu loh beda nih teman-teman. Ya toh, klaim sekecil apapun, tidak layak dibayar, ya gak dibayar. Nih. Wanita tarung ngomong gak dibayar. Tapi klaim sebesar apapun, memang layak dibayar, dibayar toh. Iya. Ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ini sudah berada di company yang tepat kok. Jadi nggak usah khawatir, ngomong lebih mahal. Loh, Cih, produk brand sendiri sing lebih murah, Cih. Oh, dia itu jadi acuan, contoh gampang nih, tiket Garuda. Dia ono lebih murah. Pasti lebih mahal. Loh, maskapai lain tuh lihat, berapa tiket Garuda? 1,4. Ya wis kita pasang 1,2. Ya pasti toh. Tapi kan berdarah-darah sing low cost, betul nggak? Kan kamu nggak tahu pabrik ini dalamnya itu hitungannya kayak apa, berdarah-darah. Kan kamu nggak tahu. Mungkin dia lagi siasat, mungkin himpun dana dulu. Wis urusan buri, yo iso. Betul nggak? Kan kita nggak tahu. Wong Prudential itu loh teman-teman. Saya hati-hati ya. Dulu ya inget nggak ya unit link ya. Dulu itu kan kalau nggak salah ilustrasi itu 70% ya, paling apa 70% ya.
Enggak, awalnya dulu pertama kali ya, ilustrasi itu kan rendah sedang tinggi itu loh. 5, 10, 15. Dulu tuh nggak salah 17 enggak 18 toh. Itu enggak awal-awal ya, ini enggak. Terus pada itu 2010 enggak 2012 tuh ditorono 15%. Terus kita ngamuk-ngamuk, apa ini Indonesia gitu torono. Ternyata apa? Lo lebih rendah lagi loh. Dia sudah underestimate sih bleset loh. Bayang no, lek asuransi lain itu equity udah sing ilustrasi tinggi 25% itu tambah kau duit, betul enggak? Lo iya toh, wong kita 15% aja sih dipepet-pepet noe kau duitnya separuh lah minimal ya toh. Nah bayang no sing ilustrasi 25%. Saking kenapa? Sing jualan nggak akeh, sing akeh prudensial. Wong miseling lu kuwabe Indonesia Raya. Ayo, dia ono sing bener ceritanya. Yang malah kita cerita bener dulu kayak kita loh. 2016 sejak Kohandoyo datang, itu kan bener ceritanya kita udah. Udah mulai dirombak kan cara berceritanya. Jadi teman-teman ini lahir di era yang bener. Yo, wis gak ono ceritanya miseling wis gak ono ya toh, tradisionalan kabeh ya toh. Ilang Pak, iki Pak, duit balik Pak. Oh, enak toh. Lek dulu sih jelas no ilustrasi dunia. Aduh. Ya, mana ngono sih diomeli wina sampe apa iki kok gak balik kon ya apa ku ya wis anjene apa ku kabeh salah ku wis ngono ae ya apa ilustrasi memang kayak gitu itu aja untung-untung Prudential Norono betul nggak ya gitu ya ya ini teman-teman ya value apa yang kamu bawa ke nasabahmu value ya ingat loh teman-teman kita ini kunci dari nasabah memutuskan ojo sampai kan apa gara-gara kita salah informasi atau kita salah memberikan informasi dia salah mengambil keputusan rugi toh. Makanya kan aku sering kali ngomong le nasabahku ya, kon mending gak usah ngambil ya aku kok, timbang aku ngecewain kamu. Gitu, aku nih mau bangun hubungan tuh jangka panjang, bukan jangka pendek. Jadi like, memang aku nggak tahu ya aku ngomong nggak tahu, like, ngomong iki bener ya kayak gini ya kayak gini. Kan lebih enak tuh teman-teman bener nggak? Ya gitu ya, gak usah dipaksakan teman-teman. Ya, ya memang kadang kamu kalah sih, dia ngambil di tempat lain, tapi balik kok mas. Ya kayak balik. Gitu loh teman-teman ya. Kan value yang kamu jual. Gitu, gak usah khawatir teman-teman. Ya, nah ini, karakter itu menentukan loh. Ternyata karakter itu menentukan seseorang tuh untuk bisa dipercaya. Makanya teman-teman hari ini ada nasabah, wis pokoknya ditawari asalnya. Dia tanya sama kamu, selamat loh teman-teman, kamu dipercaya sama dia. Dan jangan disia-siakan maksudnya. Ele ngomong gak ele ya ele, api-api. Ya, gitu ya teman-teman ya. Jagaan bener-bener ini. Ya karena nggak banyak agent yang bisa gitu. Ya aku tahu sih, yo, ini uber-uberan lah ya sama kompor. Tapi kan ya nggak gitu ya kan. Ya, gitu ya. Nah ini sing paling penting teman-teman ya. Ini biasanya buat leader ya teman-teman ya. Atau juga buat agent ya bisa ya. Teman-teman, kadang tuh kan kita nih yo dua rek wong iki yo diomongi kok gak percaya yo. Sampai mangkel ngono, kadang nyeprot ya, kita sering kan semprot langsung semprot gitu. Tapi kita leader kan gak langsung nyemprot toh. Kan harus landai di sini. Nah, kamu harus bisa begitu, teman-teman. Sama nggak sama kayak kita sama nasabah, betul nggak? Jadi misalnya kamu keluar no dhisik to unek-unek betul nggak? Wis mari beres, wis mari entek, sampai entek wis dikeluarno kabeh saat ini. Ya perlu kasih kesempatan untuk dia ngeluarin dulu, teman-teman. Ya karena mungkin nggak ada orang sih dijak ngomong, apalagi leadermu cewek itu, dia itu perlu 5.000 loh untuk ngeluarin kata-kata. Kan nggak hanya suami nih sih berarti. Ya tau leadernya ya perlu ya toh sebagian leader. Ingat ya, cewek itu 5.000 teman. Setiap hari harus keluar 5.000 kata ya. Nah, kamu punya leader cewek ya, denger no dhisik, sabar, ya sabar. Sabar iku dawa DR. Ya memang gitu kodratnya. Ya dengerin dulu, tapi gampang kok. Kamu nggak perlu komen. Oh gitu ya, Jay. Iya ya, gitu ya. Wis mari keluar kabeh, mari wis. Padahal kamu nggak komen apa-apa. Oh jadi komeni tambah salah kamu. Ya, oh jadi komeni teman-teman. Gak perlu komeni, dengerin. Wih gitu ya, Jay. Wih dua ngeri nih tambah seru tambah wis mari aja entek ya. Ya wis mari Urik, terima kasih Urik ya. Wis kamu tuh perhatian nih, padahal nih gak ngomong apa-apa Urik ya. Ngerti ya, teman-teman ya. Gitu toh simple. Kamu cuma perlu tahu itu toh, teman-teman di leadership ya. Tuh ya, nggak gampang tersinggung, teman-teman.
Nah sebelum kamu tersinggung, misalnya, oh gak apa-apa lah, namanya manusia tersinggung. Tapi kamu pikir, kenapa ya kok Ricky ngomong itu ya? Nah itu. Kenapa ya kok ngomong gitu ya? Mungkin ada point of view yang kamu nggak lihat, tapi dia lihat. Tanya no, kamu mending tanya. Memang kadang nggak nyaman ya, kok apa kok ini? Nah, kamu mending tanya nah. Aku soalnya nggak kepingin ini loh bro, ini loh kejadian ini loh. Aku punya pengalaman lo gini gini gini. Nah, kamu nanti akan tahu. Oh iya 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 iya. Gitu ya. Tetap tenang dalam tekanan ya. Diuber, apa ki? Jaminan nol gak keluar-keluar. Ini sabar teman-teman ya. Yes, memang gitu prosesnya. Nah, sampai mungkin kamu boleh minta tolong. Ya kemarin ada satu nasabahku juga sama kan. Leaderku itu juga minta tolong sama aku tuh. Harus naik ke atas teman-teman. Ya, dia hit antara hit. Nah itu gunanya kamu membangun hubungan dengan manajemen yang baik. Itu kan tujuannya apa? Lek kamu minta tolong. Kamu mau minta tolong sama siapa? Ayo, lek nggak sama Pak Didi. Pak, minta tolong Pak. Iki orang ini sangat pengaruh Pak. Gini-gini Pak. Tapi jaminan awal lagi gak keluar-keluar Pak. Tapi tak pasti no Pak. Iki clean pasti. Pasti clean Pak. Kan dia pasti tanya, temenan tak kon clean? Ya kok beres kok pasti wis tak ceki kabeh. Ya wis. Naik ke atas. Dia kan hit claim toh. Hit claim sama hit marketing. Pak, ayo Pak cepetan Pak diprioritasnya Pak gini-gini. Langsung keluar jaminan awal lo. Terus like Ricky keluar kok pulau terus gak belani datang. Terus dia mau minta tolong siapa coba? Membangun hubungan itu ya penting. Mungkin bagi kamu belum penting. Tapi di level Ricky penting. Dia berkorban loh waktunya buat teman itu enggak? Ya kan seringkali kan kita nggak melihat itu. Nah, teman-teman tak kasih tahu, lek Ricky ngomong kan rasanya wah gak tahu bener Ricky bener tok kan gitu. Enggak, teman-teman. Tapi apa yang dialami dia aku tahu. Ya, gitu ya, teman-teman. Makanya mending daripada kamu nggak enak, kamu tanya, kok apa aku kamu kok punya pikiran kayak gini ya, aku? Nah, boleh tuh tanya, betul nggak? Nyamain frekuensi lah gampangan nih, ya. Nah ini loh teman-teman, mengendalikan diri. Seringkali saya melihat banyak leader, gitu, mogok lah, gondok lah, pindah lah. Ya karena dia kena ego nih. Teman-teman tak kasih tahu ya, ketika kamu punya masalah, please ojo memutuskan pada saat kamu lagi emosi. Kamu mending masuk ke gua, kunciin kamarmu gitu. Ya toh denger musik apa ya toh? Denger itu loh apa? Berkat itu nyata lah, opo lah, gereja lah ya. Lek kamu tenang di sana ya boleh. Tapi ada orang sing nyeleneh juga denger rock gitu. Aku damai kok denger rock. Oh ya wis gak apa-apa. Lakukanlah apa yang kamu seneng lah ya toh. Ya toh itu istilah itu masuk gua teman-teman ya toh. Ya wis kamu lakukan itu dulu. Lalu kamu berpikir, iya apa oh ya, aku apa ya kok aku diginiin ya. Gitu loh teman-teman. Ojo langsung kamu mutus aku singgung, ini kok nggak kamu bikin keputusan salah wis. Wis, ajur. Sebesar setinggi apapun kamu, ketika kamu memutuskan di saat ego, itu pasti keputusan yang paling tidak bijaksana. Dan saya melihat banyak leader-leader tinggi, timnya gede-gede, yo kalah gara-gara ego ini. Ingat teman-teman, bisnis ini adalah kita belajar dari masalah orang, betul nggak? Lek kamu udah belajar dari masalah orang, kamu nggak perlu ngalami hal yang sama, toh. Kamu tinggal, yo yo, hati-hati yo, masuk gua di sini, wis. Yo, ojo ditunggu yo, aku lagi masuk gua, wis ngerti deh. Kok aku lagi masuk gua aku, ya wis. Wis, bebas kon mancing misalnya. Ya, kalau wis comeback tak bel kon yo. Ya, gitu ya. Nanti ya teman-teman ya. Please ya, ini yang terakhir ya. Nah, ini fokus sama solusi. Apa ya solusinya ya? Ya. Nah, ini selalu tanyain. Selalu tanyain. Misal contoh, proposal lu yo, ganti-ganti ya bonus apa ganti-ganti. Itu enggak? Kan kerasa kamu kesannya kayak nggak nyaman loh. Mari ini aja bayar. Loh, teman-teman, ingat ya, apa yang dialami perusahaan itu kan berhubungan dengan regulasi. Dan kita nggak ngerti sama sekali regulasi itu. Tugasmu cuma satu, bagaimana omset itu naik. Tugasmu cuma itu. Selanjutnya itu urusan prudensial, sing gak karo-karo masalah macam-macam tuh urusan prudensial, regulasi lah, izin macam-macam, urusan pajak lah. So, ya wes terimaan dulu. Isa nggak tak kontrol gue? Nggak iso sih. Ya wes, apa yang kamu bisa kontrol? Ya rajino, aktivitas lebih banyak gitu. Sama kan kayak gini contoh, kamu distributor LPG.
3 kilo. Pak, sorry ya, karena naik, kita ganti LPG 3 kilo jadi 5 kilo semua. Ayo, buat nggak kamu yang 3 kilo itu? Terus kena regulasi pemerintah berubah. Bisa kamu ngomong, gak mau aku. Ya ngalih otak kono garoku gitu. Iya kan teman-teman, betul nggak? Kamu nggak bisa menolak regulasi. Ya, kamu lihat kan, Isa dikontrol nggak? Nggak iso. Ya, terus apa yang kamu bisa kontrol? Itu aja kamu tanyain. Ya, gitu ya. Ini kata-kata yang penting teman-teman. Isa nggak kamu kontrol? Nggak iso. Ya wes, apa sih Isa tak kontrol ya? Ya, gitu ya teman-teman ya. Nah ini, bangun relasi yang kuat. Nah ini salah satunya adalah kamu belajar di organisasi teman-teman. Sometimes, mungkin di beberapa kamu nanti jadi leader-leader besar. Dan kamu ngurusi organisasi. Dan ada mungkin, ada beberapa leader juga mungkin nggak kapabilitas di sana. Ya wes toh, nggak usah terlalu hitung-hitungan toh. Berarti kan kamu dikasih kapasitas lebih besar. Ya wes, kamu dikasih talenta lebih banyak, ya wes kembang no. Kan kamu kepingin kayak Origi. Ya kan? Kan Riki harus bisa jalan no kantor ini, harusnya jalan no tim ini, kan gitu. Benar nggak? Dan kantornya nggak bisa jalan ya nggak tanpa teman-teman yang lain. Jadi membangun kantor ini bukan atas kerja Riki toh, nggak bisa. Ya atas kita kerja semua warga ini. Saling bantu yang nggak bisa ke sana ya ditutupi sama yang bisa gitu loh. Ngerti ya teman-teman ya. Terus yang kedua, kamu jadi pendengar yang baik. Juga akan komplain teman-teman. Ya karena komplain itu adalah buah pikiran kita sebetulnya. Hal yang kamu nggak bisa kontrol. Kamu marah toh, betul nggak? Kan nggak bisa kamu kontrol. Ya wis, ya tuh bangun jaringan yang positif, memberikan nilai pada orang. Nah, memberikan nilai pada orang tuh kayak gini. Ya, ini ya. Kapasitas sering bertumbuh melalui hubungan dengan orang. Sometimes kamu akan lebih memahami orang pada saat kamu berorganisasi, teman-teman. Oh iya ya, ternyata karakter Cece ini ya. Kak iso deh ilek telat, kau le telat pokoknya. Nah, dia punya prinsip itu. Kenapa ya? Nah, dia akan cerita. Nah, value itu yang kamu bisa ambil. Padahal cuma gara-gara organisasi loh, teman-teman. Ya, gitu ya. Oh, ini gak ono klike. Ya wes, gak apa-apa. Nah ini, teman-teman. Ya ini semua Mario ya. Ada 3 teman yang wajib ada di circlemu. Lek kamu kepingin kapasitas bertumbuh, harus ada 3 ini. Pertama, harus ada Ricky. Yo, benar. Hmm, iya. Dua, iya, iya. Iya, ya benar ya. Tak tulis ngono ya mesti ini. Satu, teman yang bisa mengasah kamu, teman-teman. Iya loh, tuanya apa ya omsetnya kok gini gitu. Loh tuh, berani ngomong bener, bro, bro. Cobalah kamu pikirin, menurutmu kamu ini ngomong gitu tuh bener gak sih? Tapi gak gampang loh ngomong kayak gitu, serius. Kamu punya tim, terus kamu ngomong kayak gitu, itu gak gampang loh. Tapi temen yang baik adalah temen yang berani ngomong apa adanya. Walaupun itu kesannya gak enak, tapi feedback itu membangun loh teman-teman. Jadi bersyukur loh. Like kamu di feedback membangun, bersyukur loh. Berarti dia tuh care sama kamu. Karena dia lagi mengorbankan pertemanannya dia. Ketika kamu nggak pas, kamu dibilangi, kamu tersinggung, putus langsung itu. Di orang yang berani memberikan inputan yang kayak gitu, itu teman sejati, teman-teman. Ya, justru kamu harus respect sama orang kayak gitu. Ya, karena dia berani ngomong apa adanya. Ya, Ricky. Ya, ya jelas lah apa-apa ya. Dua, nah ini teman sing bisa support kamu terus. Ya, tumor support itu gampang sih. Itu sing paling gak gampang iki ngomong sing bener gitu. Wangil teman-teman ya. Sing ketiga, teman, iki gak gampang teman. Ini yang bisa menarik kamu keluar dari zona nyaman. Gak gampang teman-teman. Ya, seorang yang berani mendorong kamu berkembang melampaui batas yang kamu pikirkan. Kesane kamu pada ditanyain, lah itu enggak pas, kamu mungkin gak enak hati ini. Wes pasti teman-teman. Tapi kamu coba diem, pikiran, kenapa kok dia ngomong itu ya? Nah itu loh, daripada di emosi langsung toh, betul nggak? Nah, latihan emotional question, ya gak gampang teman-teman.
Untuk narik zona nyaman ini gak gampang, sungguhan. Ya, teman-teman mau rahasia jadi kaya? Tak kasih tahu ya. Oke, harus berani invest. Invest apa kok? Jadi menurut menurut Lee Kaising gitu. Hmm? Iya. Sorry, ini Perdana Menteri Singapura, teman-teman ya. Jadi dia ngomong, ada 3 hal di dunia ini. Wes kamu pakai kunci ini aja, wes kok sukses. Pertama, uang itu yang untuk pengembangan diri. Semakin kamu invest di sana, semakin kamu bertumbuh. Sejalan kan sama yang tadi memperbesar kapasitasmu, betul nggak? Ya, uang untuk pengembangan diri. Wes pasti wes. Kok, tapi aku wajar lah ya teman-teman ya. Kamu kan merasa, kok eman koyo, kok dampaknya tuh belum terasa memang. Dampaknya, memang membesar kendi itu, memperkebak kapasitas tuh nggak langsung dampaknya teman-teman. Tapi itu berkelanjutan loh. Ya, ini. Seringkali kan kita rodok pelit ya teman-teman ya. Udah, kayak training bareng juta itu cek emane yo. Ngerti ya teman-teman. Tapi tak kasih tahu, lek kamu nggak dipaksa gitu. Wis toh teman-teman, kita ini yo nggak akan belajar. Ya toh. Ya bersyukur oleh kamu kan tahu, wajib yo ngene-ngene ya, wajib melok wis. Makanya lu nempel ke Riki, gak usah kakek tanya, apa Riko kan bikin acara gini? Wis tar, iku penting. Lek gak penting lah aku ngadakno, betul gak? Ya, ini uang untuk pengembangan diri, ya leher ke atas. Kayak ALC itu keluar duit toh, betul gak? Siapa sih daftar? Oh, kok talian Riki dok ya? Oh iya, iya kan ayah mama-mama iya, 3S. Iya. Serius teman-teman, kamu perlu lihat perubahan nih lah di ALC. Sometimes ya teman-teman ya, visi itu bisa kamu temuin, goal itu yang seksi, itu kamu bisa temuin nanti mungkin dalam perjalanan, kamu ngobrol. Atau pas di sana kamu nemu figur, contoh, aku ini tergerak sama Mary Chen teman-teman. Sopo Mary Chen itu? Salah satu KPM di Jakarta dulu. Waktu zaman agent, aku diajak ke ADS Jakarta dulu sama aku David. Ya di no apartemen nih wis tahu wis dulu itu ya satu apartemen tuh isi 20 orang tuh. Zaman nih ada duit ya tuh. Pokoknya bisa tidur aja wis bersyukur ya tuh. Itu enggak empat-empatan loh pokoknya tapi momen tuh enggak terulang lagi loh. Ya seru banget tuh enggak? Iya tuh. Dan itu bekas banget sampai sekarang. Iya yo. Biar awal dhewe iki cek soro nih. Tapi kan seru tuh betul enggak bareng-bareng gitu. Tapi di sana justru aku menemukan gila ya orang ini ya punya pabrik. Punya pabrik loh teman-teman. Cewek, mulai ngomong itu ya, aura nih bus istimewa. Ya, ya ngomong orang bisa langsung terpana gitu sama Cemeri itu ya, betul gak? Dia itu join gara-gara apa? Aduh re, mau bantu. Kamu butuh omset apa sih? Ya apa cara ceritanya? Taruhan buku di sini, aku tak pelajari dewe. Jalan-jalan dewe, protokol dewe. Dan akhirnya dia nemu jalan, pabriknya ditutup, dia jadi agent. Gila nggak? Mungkin, ya toh. Like aku kan gini. Iya yo, aku ini guru les ya teman-teman. Si simpel ini ya pikiran dulu. Aku ini guru les ya. Aku nggak ngerti ya orang bisnis itu bisa lihat peluang tuh sampai seberapa besar. Tapi, aku melakukan cara yang sama yang seperti Cemeri lakukan. Bayangin ya, dia punya pabrik, pabrik ditutup teman. Terus dia jadi agent. Lah aku ini siapa? Gitu. Dia bakar, aku miliaran, aku bakar mek guru les itu piro sih gaji 4 juta ya, 4 juta setengah teman-teman. Sekono arti, yo, DE kan lebih besar. Berarti kan apa? Orang bisnis bisa lihat peluang toh. Yang mungkin kamu nggak lihat. Tapi kamu jalanin bisnis yang sama, jualannya sama, kamu tinggal tiru cara kerja yang sama, hasilnya pasti sama. Ya, gitu ya. 2, uang untuk amal. Teman-teman, mungkin nggak? Mungkin ya, kamu mungkin lagi fase di mana kamu ini lagi sumpek, mungkin kamu lagi seret, tak kasih tahu ya. Mungkin itu saatnya kamu ini kurang nabur.
Ya lek kamu kurang sabur ya pasti kamu nggak mungkin nuai. Tapi kok lek aku ngasih kan seolah-olah berharap. Loh, awalnya ya memang gitu, enggak apa-apa. Itu namanya kamu belajar melepas keterikatan toh, teman-teman. Kamu lagi belajar melepas keterikatan. Semakin kamu sampai tahan duit itu, berarti kan kamu takut kehilangan, betul nggak? Energi yang kamu pacarkan tuh ketakutan kehilangan uang. Ya tambah hilang duitmu. Tapi lek kamu memberi, itu energinya energi berkelimpahan. Makanya narik deh. Ngerti? Dipahami ya. Nanti mungkin ada sesi dewe lah ya. Oh sesi energi itu kayak apa. Ya, kamu boleh lah ngundang pembicara lain ya. Sing ketiga uang untuk berbakti teman-teman. Ya seringkali ngomong nih ya Mbak Little gitu. Rek tak omongi ya. Kan kamu ini sudah AB. Sudah AAB. Kan kamu ya punya uang. Pernah nggak sih kamu tanya, Pak kamu pingin makan apa Pak? Ayo Pak pergi yuk. Seringkali mungkin kamu hari ini teman kehilangan daya juang. Betul nggak? Tapi ketika kamu melakukan hal sesimpel itu, Pak, kamu ingin makan apa? Ayo Pak, kita berangkat yuk Pak. Kamu nemukan goal baru. Dan jangan sampai terlambat. Karena peti mati yang harga seratusan juta itu nggak ada gunanya, teman-teman. Daripada apa yang kamu bisa lakukan selama dia masih hidup. So, kita ya harus kerja keras. So, kamu juga harus buktikan bahwa kamu nih anak yang bisa diandalkan. Otomatis teman-teman, kamu tanya mek papa mamamu, tanya lek dalam keluarga ada salah satu sing gandoli, kayak so kerja lagi nih, kepikiran nggak dia? Ya wis, kamu jangan jadi sing seperti itu gitu loh. Jadi otomatis kamu harus lebih sukses toh, betul nggak? Ajaan jalan-jalan, ya. Tapi bukan hanya uang toh loh teman-teman ya. Ayo diputar filmnya. Kan sekali-kali kan, tak kirimi duit mah. Nah, teman-teman bukan itu. Lihat ya, apa yang dibicarakan sama mak-mak. Ya, teman-teman, bukan hanya masalah uang, tapi dia juga butuh kehadiranmu. Ya, aku juga merasakan hal ya. Jadi gini loh, teman. Aku nih bersyukur ya, teman-teman di Prudential ini ya. Sampai papaku sampai nggak ada itu ya, aku bisa barengin DE lah, teman-teman. Ya sering kali, bahkan dia ngarep loh, teman-teman. Sabtu Minggu itu kita nggak datang gitu, repot misalnya. Papaku tuh telepon tanya Mbak Cici, Budi itu
ngamuk ya ini ya, kok gak tahu datang. Ngerti ya teman-teman? Waktu itu nggak bisa ditukar teman. Ya cepetan sukses, dia lagi nunggu kamu sukses. Dan cepetan bikin dia happy. Ya, gitu ya teman-teman ya. Nih, terakhir jangan hanya doa untuk berkat yang lebih besar, tapi persiapkan diri menjadi pribadi yang kapasitasnya lebih besar. Thank you. Semoga bisa membantu teman-teman ya. Oke, teman-teman ada yang mau tanya? Mumpung ada Kebudi yang luar biasa. Ada yang mau tanya? Kupas tuntas dia. Kok nggak ada yang nanya? Oke. Oke. Halo? Suara kecil ya. Oke. Mau tanya buat yang 3 teman yang bisa membuat sukses gitu. Ya, Nah, em, diasumsiin kok misalkan kita sendiri itu yang berusaha biar bikin orang itu mau keluar dari zona nyaman. Tapi orangnya itu tetap nggak mau keluar gitu. Kayak itu gimana? Kayak kalau misalkan kita yang pengen bikin dia itu keluar dari zona nyaman terus nggak sukses. Nah, itu tips and triknya apa emang dilepas aja atau gimana gitu. oke. Ya, sekian. Tak kasih story satu ya. Aku punya leader AB namanya Albert. Dulu waktu join pertama, dia itu murid lesku teman-teman. Ya, aku belajar rekening AB. Jadi Albert kan les tuh. Wes yo, tak ke IPR ya, Bet. Kamu tak kasih latihan ya. Wes kerja no. Koko mau belajar. Belajar apa kok? Belajar rekening AB. Rekening AB ya belajar ya toh. Lu apa itu kok? Wes, si cilik gak ngerti apa-apa. Wes kamu nanti tak ceritain lah. Pokoknya aku tak belajar sih. Belajar teman ya. Sampai suatu ketika wis mari jadi agent. Terus dia itu tak ajak BOP. Dan dia itu biasa toh. Gak mau. Alasannya 1000 macam alasan. Gitu. Ya memang belum saatnya. Gitu. Nah, makanya kamu gak boleh gini-gini loh. Mau selling itu juga sama rekrut itu sama sebetulnya. Tinggal tergantung follow up-mu kayak apa. Kamu bisa follow up nggak sama dia? Ngeri ya? Sampai suatu ketika Albert ini, waktu itu aku udah SUM teman-teman. Jadi waktu SUM, terus tiba-tiba dia tuh call. Wah seru ya. Soalnya ditelepon sama kakak kokoku ya. Ngomong, Bud, iki nomormu tak kasih no Albert. Apa bang? Oh iya di OCBC. Oh anu ya nawari tabungan. Ya wis, gak apa-apa. Kayak nomorku. Aku tahu. Sebelum dia datang aku tahu. Aku pasti melok deh. Sebelum datang aku ngomong, aku pasti melok nih BDE. Kenapa? Ya aku tahu ya DE salah satu. Ya maksudnya aku ya merasa utang budi lah sama DE, terbantu ya karena ngelesi ya. Walaupun aku juga jual jasa ya teman-teman ya. Tapi ya wis lah, murid dewe gak apa-apa lah. Nah terus DE datang, Bapak. Terus waktu datang itu tak tulis sih. Aku ngomong, dia tahu tau DE bank. Dan konro enggak orang like kerja be orang itu kan ya. Apalagi DE bank. Marketing itu ya, itu kayak ayam petelur ini. Maksudnya apa gue? Lu kan roh ayam petelur enggak? Enggak ngerti. Ayam petelur itu, lek gak ngendok, kan roh diopokno. Ya dibeleren. Nah, kan podo enggak? Ya podo kok. Ya wis, iku wis pikirin. Terus kamu jualan apa? Oh, jualan ini kok ini. Ya wis aku buka rekening tabungan toh. Ya, tak buka rekening tabungan teman-teman ya. Piro? Ya 10 juta lah wis, 10 juta. Yo, enteng yo, SUM kan enteng teman-teman ya, 10 juta ya. Dia kan merasa happy. Terus tanya, Ren, kan sudah rasa ngasih gak? Oh ya belum sih kok aku ditawari sih koncoku. Kebetulan sing nawari Jois. Oh iya, ditawari apa? Oh, saya tak bikin proposal ya. Wah, gue bikin proposal, wis gak ngerti opo, gak tanya fact finding, sikat aja pokoknya. Ini politik balas budi. Langsung bikin proposal 575 premine Loren dulu pertama kali ya. Ngene Loren, kon iki yo, kon wayahe lah. Kon wis kerja to? Iya, wis pira tahun? Sak ya yo, wis wayahe lah Ren, kon punya asuransi. Mosok kon hari ini wis gede ngene duit-duit kon sing remoto bapak mbokmu Ren. Belilah titik-titik lah. Minimal kan punya asuransi, betul enggak? Iya, piro sih kok? 575.
masuk kon langsung. Wis ngene nyapa? Ya wis kok. Sik kok jare. Wis gak usah mikir masalah duit gampang wis. Ajono ya. Ya wis kok ajono tanda tangan kabeh teman. Duitnya Pak, wis gak usah wis gampang duit. Dia itu merasa happy toh. Aku melok dia 10 juta, dia closing sama aku 575. Ya kan belum tahu, terus setelah join dia tahu asem kok Budi ini ya. Ya. Ya terus akhirnya sore begitu sampai pulang rumah loh teman-teman langsung ditransfer kan closing aku kan. Jadi kamu jadi gini loh. Rekrut itu ada masane teman-teman. Ya rekrut itu ada masane. Itu kayak kamu nabur. Nggak bisa. Hari ini kamu paksa deh itu nggak bisa. Ya memang belum saatnya. Ngerti deh. Pertanyaannya kan tinggal apakah kamu kayak tadi sing 69 itu. Kamu lihatnya iki bisnisnya 9, bagi dia iki 6. Belum connect. Nah, begitu Albert dia kerja, dia tak ceritain gini, terus dia ketemu sama aku terus ngobrol lebih dalam lagi. Dia merasa bahwa kerja di bank ini memang dia dinakalin, teman-teman. Orang yang punya poin yang lebih bagus, kan di kerjaan itu ada poin ya. Poinnya lebih bagus, itu malah nggak promosi. Albert itu kan orangnya kenceng, teman-teman. Begitu dia dicegek itu, gak ngurus deh bapak iku manajer. Ngerti toh? Nah, dia mulai nggak nyaman. Terus dia pas kok mari terus ketemu aku naik mobil bisa. Dia oh iya, kok Budi iki mbiyen paling tahu sejarahnya kan paling tahu Loren kan. Naik sepeda motor hujanan, ternyata nasibnya padha kaya aku. Dia setelah lulus kuliah ya ngelesi persis kayak aku ceritane. Ya memang belum saatnya, tapi pertanyaannya, waktu dia siap, kamu ada nggak? Niku. Kamu wis jadi apa waktu itu? Lek pas kamu jadi SAB, dia baru join. Terima kasih dong. Ya wis. Tapi lek aku waktu itu mungkin dia datang terus aku nggak kemana-mana. Oh Budi pancet eket biyen wis ngono wae. Level apa kok? Agent tuh. Ya gak dilihat teman-teman. Betul nggak? Tapi karena dia lihat, kan dia datang, tanya WA adminku. Loh kok Budi bisa datang? Oh belum saya mari gini, biasanya jam setengah 10, jam 10-an. Nah, kira ini manajer apa kita kok jam 10 ini? Manajer kok dia kok jam 7 pagi. Ya. Dia dari sana tuh penasaran toh. Manajer tak apa ini? Gak ngerti lek manajer ini turunnya jam 12 gitu. Ceket mari ngomong-ngomong be agentnya jam 11. Kan kamu gak ngerti. Kan kita kerjaannya bebas, betul nggak? Nah, tapi pada saat kamu ketemu lagi, saat tanaman tuh disiap, kamu jadi apa? Jadi apa nabur sing akeh nih, gak ono lagi teori ini memang itu. Siap nggak kamu nabur? Siap nggak pada saat di join? Kapasitasmu udah di level apa? Ya memang ya awal-awal tuh ya agent tuh memang ya pembuktian diri. Tapi ada kok agent ini awal-awal join itu juga dia nggak lihat kamu ya, dia melihat value-mu. Dia karaktermu, hubungannya baik sama kamu gitu. Tanya ono Albert, lek aku gak naik mobil, kak kira join. Dia lo ngomong beneran. Jadi dia join gara-gara lihat mobilku, kejebak toh dia itu. Loh iya toh, kan gitu teman. Kan pasti oh iya kok Budi itu punya record gini-gini. Nah dia kan ya oh iya bener ya, ada perubahan ya ternyata gitu loh. Dewa ya terinspirasi kan dari kamu gitu loh. Apakah kamu juga menginspirasi dia? Mm-mm. Iya cari terus aja enggak apa-apa. Belum saatnya dituai, sabar. Ya besar dulu kapasitasmu. Iya, ya kan kamu melo-melo gini kan tambah sih tambah pinter. Iya, memang kuncinya cuma situ. Kamu mau belajar nggak? Lah nggak belajar nggak bisa teman-teman. Bisnis ini susah. Kan finance berkembang terus toh. Apalagi ini develop tim toh. Gak perlu ada tantangan dewe. Ya berhubungan dengan emosional pastilah perasaan-perasaan itu pasti. Mangan hati ya Rik ya. Ya Rik. Ya ngono ya. Simple ya kesimpulan itu makan hati gitu loh teman-teman ya. Tak simpul no. Gitu. Tapi pertanyaannya kamu bisa nggak ngelola itu? Ada loh leader kayak Kodav itu bisa loh. Wah dia punya masalah gede ditaruh mimpin meeting gini. Dan harus bisa kamu. Dia lagi tekanan, cuari orang, dia bisa loh memimpin meeting di sini. Dan dia bisa ngasih semangat sama kita. Gila nggak? Apakah kamu bisa? Ya belajar Pak. Emotional cohesion.
Ya. Nah, apalagi misalnya kamu punya tim. Oh, aku dikurang ajari aku tim. Wis, oh, aku ketik ini ojo desain. Ketik boleh gak desain itu. Itu di WA misalnya, oh dewe, macam-macam dua wo, balas itu yo dua wo deh, balas itu dua wo kalah wes kamu ngomongnya itu. Dewe diam no sih, kesurupan, lagi kesurupan, cari no sih wes. Nah, gitu, gitu teman-teman. Ya kamu cok kemancing, uploadku. Iya, aku tahu ya memang itulah leadernya begitu. Lek asal jeplak teman-teman, wis tau kak kira jadi tim yang gede. Pak Ray pun juga sama, dia disemproti di KPM KPM, sama teman-teman. Top manajemen disemproti KPM toh, betul nggak? Tapi dia gak iso, balas gini, gak iso. Cuman satu tok sing kejadian itu. Zamannya Tony. Ya sama sebelum itu bro, sing Denny Utama pindah Ken langsung disemprot ngarep. Yo hilang. Ocol deh langsung dipindah sama Hongkong. Sama dia juga sama, emosional gak kontrol. Wis tahu kan agensi ini business owner, betul nggak? Ngendalikan itu perlu leadership yang tinggi, teman-teman. Begitu salah ngelola, hilang. Ya sama kan dia juga perlu belajar emosional. Sama ngatur emosi ya Pak. Pak Ri sering kok ngomong kita nggak boleh teman kita jadi leader. Leader yang nyemprot kamu balas chat tambah perang di grup. Waduh gak iso teman-teman. Grup itu bukan untuk perang ya. Yuk ketemuan yuk kita ngobrol ya lebih karena kamu menggambarkan itu nggak sama dengan yang sebenarnya kamu diomong no ngerti toh kan kamu berasumsi nada nih intonasi nih nggak tahu kan lek kamu emosian kamu lagi emosi kamu mencerminkan omong si diomong Noriki ku kasar padahal aku dulu yuk biasa Pak. Jadi aku lewis ada teman-teman lagi ribut di grup wis ya stop ya kita akan langsung ketemuan naik nggak boleh ngomong di sini grup bukan untuk itu grup untuk informasi yuk lek diskusi yuk diskusi aja nggak apa-apa supaya ngerti gitu, intonasi ini atau apa enggak. Ya, gitu ya. Terjawab. Jawab ya. Oke. Oke, ada lagi? Ada lagi yang tanya? Cukup? Oke, kita kasih Ya, aplaus. oke, thank you. Sorry ya, 12. Ya. Ya, Cik. Iya. Oke, selanjutnya ada training ya? Training ya? Oke, balik duduk. Kita mau ada training sebentar. Apa? Oh, aku mau dulu. Oke, duduk. Yuk, duduk. Aku mau dulu. Nggak ada.